Di mana ini? Bukankah aku tewas terkena ledakan saat memberantas geng kriminal? Aku melakukan perjalanan waktu ke dunia lain. Cuaca sedingin ini, tidur di ranjang jerami. Bisa-bisa mati beku. Kakak ipar, akhirnya kamu sadar juga. Syukurlah, kamu benar-benar membuatku ketakutan setengah mati. Kamu kan Su Xiaoyu? Diingat orang asli tubuh ini. Dunia ini sedang mengalami bencana kelaparan yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Orang tua dan istri dari pemilik tubuh ini sudah mati kelaparan satu persatu. Sekarang seluruh keluarga yang memiliki pemilik tubuh ini. Hanya tinggal adik perempuan yang tinggal bersama bergantung satu sama lain ini. Yang penting, otak pemilik tubuh ini agak bodoh. Tenang saja, karena aku sudah mewarisi hidupmu. Pasti aku akan membuatmu dan keluargamu hidup dengan baik. Kakak Feng, ini sayur sup yang aku masak. Aku masukkan udang kecil ke dalamnya, ada rasa daging, cepat minum. Sup ini tidak ada garam, tidak ada minyak, sama sekali tidak mengenyangkan. Selama ini pemilik tubuh dan Xiaoyu cuma makan makanan seperti ini. Xiaoyu, aku belum kenyang. Bolehkah mangkuk sup sayur liar ini kamu berikan ke aku? Dalam situasi sekarang ini, aku adalah tulang punggung keluarga. Bahkan kalau harus membuat Xiaoyu kelaparan, aku pasti tidak boleh kelaparan. Kalau aku sampai kelaparan tidak punya tenaga, kita berdua akan habis semuanya. Kakak Feng, kalau masih kurang, aku akan ke gunung lagi mencari sayur liar. Tenang saja, hal sepele ini tidak akan menyulitkan aku. Tenang saja, aku jamin malam ini juga kamu bisa makan daging. Makan daging? Di zaman begini, makan nasi saja susah. Dari mana dapat daging? Kakak Feng si bodoh ini pasti berhayal tidak masuk akal lagi. Tidak sengit, di kehidupan sebelumnya, Xiaoyu pasti akan menjadi wanita cantik kelas atas. Tidak kalah dari bintang top, sayang kurang gizi, kelihatan terlalu kurus. Xiaoyu, kamu tunggu saja. Kakak Feng, kamu mau ke gunung ya? Di gunung banyak binatang buas loh. Tenang saja Xiaoyu, kamu tinggal di rumah jaga rumah baik-baik. Malam hari tinggal tunggu makan daging saja. Di kehidupan sebelumnya aku adalah tentara khusus, kemampuan panahku sangat terjamin. Babi hutan. Bagus sekali, akhirnya kali ini keluarga kita bisa makan daging. Selain itu, kulit babi hutan bisa jadi alas sepatu. Nanti tidak perlu pakai sepatu jerami lagi. Pergi ke sungai dulu buang isi perut babinya. Ini lobster air tawar, dan banyak sekali. Nanti pulang buat lobster air tawar bawang putih untuk Xiaoyu. Biarkan dia coba makanan baru yang enak. Xiao Feng, kamu ini berburu ke gunungnya? Bahkan dapat seekor babi hutan. Halo kakek Wang. Bagus Xiao Feng, kelihatannya otakmu jadi lebih encer ya. Bisa berburu juga. Dasar idiot keluarga Lin. Bisa dapat babi hutan juga, untung banget nih. Di bukit belakang ada serigala dan beruang, dasar idiot keluarga Lin. Kamu gak takut mati ya? Xiao Feng, bawa apa tuh di dalam bajumu? Keluarin biar kakek lihat. Kakek Wang, ini namanya lobster, enak banget kalau udah dimasak. Astaga, serangga merah. Cepat buang, dasar idiot. Kamu mati ya? Kalian kenapa sih? Xiao Feng, cepat buang serangga merah itu. Kakek Wang, apaan? Serangga merah? Ini namanya lobster. Enak loh. Kakek gak bohong, ini beracun, gak bisa dimakan. Dulu Sao Ergo di ujung timur desa. Habis makan serangga merah, badannya bengkak, mati keracunan. Oh, gejala yang kalian sebut itu alergi. Yang alergi lobster, ya pasti bermasalah kalau makan. Tapi orang normal gak kenapa-kenapa. Dasar anak bandel, gak dengerin nasihat. Kak Lin. Gawat, Cao Erlai bawa san kue. Sama Cao Dago ke depan rumahmu. Mau ganggu adik iparmu. Dasar preman-preman brengsek. Cantik, buka pintunya, biar kakak sayangi kamu. Iya, ngikutin orang idiot, mana enak kalau ngikutin kita. Wahaha, buka pintu, nanti bikin kamu melayang. Gak bakal bisa lepas dari kita bertiga. Tolongin aku. Bajingan bertiga, berani-beraninya bikin onar di depan rumahku. Wah, bukannya si idiot kedua keluarga Lin. Pulang ya hahaha, kamu idiot pulang, mau ngapain? Cepat suruh adik kamu buka pintu, biar kita bertiga masuk. Asyik, haha dia bawa panah juga. Dasar idiot, berani-berani nembak kita. Kak Feng, lari cepat, mereka banyak. Dengar gak si idiot, minggir, jangan ganggu kesenangan gue. Hitung sampai 3, kalau gak pergi jangan salahin gue. Aduh, aku takut banget hahaha, berani-berani nembak. Hahaha, kamu jago nembak gak sih? Ya. Aduh nyawaku, dia beneran bisa nembak. Jangan, idiot. Oh tidak, kakek Lin, jangan tembak, aku salah. Kakek Lin Feng, kamu kakekku, tolong jangan tembak. Aku gak berani ganggu adik iparmu lagi. Dia yang nyuruh, bunuh dia aja. Iya, bunuh dia. Bawa Zawar lain cepat minggat. Kalau berani bikin onar di rumahku lagi, nyawa kalian taruhannya. Feng, aku takut banget. Xiaoyu jangan takut. Selama aku di sini, gak ada yang bisa ganggu kamu. Langsung bunuh mereka bertiga. Pasti bakal ngundang aparat. Harus cari kesempatan buat basmi sampai ke akar-akarnya. Feng, kamu lapar ya? Aku masakin kamu sup sayur liar. Gak usah. Malam ini kita gak makan sup sayur liar, kita makan daging. Babi hutan? Feng, kamu beneran dapat buruannya? Daging babi hutan rebus yang wangi udah siap nih. Feng, kamu hebat banget. Jangan buru-buru. Selain daging babi hutan, ada kejutan juga nih. Kejutan? Kepiting kecil bawang putih. Xiaoyu belum pernah coba kan? Serangga cangkang merah. Feng, ini gak bisa dimakan, beracun. Tenang aja Xiaoyu. Ini namanya kepiting kecil. Bisa dimakan kok, enak.
Tapi, lihat Bu. Mati keracunan habis makan ini. Suruh tubuhnya bengkak 3 kali lipat. Itu namanya alergi. Ada orang yang memang bawaan alergi sama makanan tertentu. Iya, aku nggak bohong. Ini enak banget. Coba aja dulu, baru tahu. Oke, aku coba. Gimana Xiao Yu? Aku nggak bohong kan? Feng, kamu hebat banget. Selama aku di sini, mulai sekarang kita nggak bakal kelaparan lagi. Masalah makan udah selesai sementara, tapi masalah tidur masih harus diurusin. Kasur jerami ini nggak cuma dingin dan keras, tapi juga penuh nyamuk di mana-mana. Xiao Yu, kamu ini, Feng, hari ini kan ulang tahunmu. Kamu lupa ya? Ini hadiah ulang tahun yang aku siapin buat kamu. Feng, coba dong. sepatu kain. Xiao Yu makasih ya. Di kehidupan sebelumnya aku anak yatim. Sejak ingat, nggak pernah rayain ulang tahun. Apalagi dapat kado ulang tahun. Ini pertama kalinya aku dapat kado ulang tahun. Ini juga pertama kalinya aku buat sepatu. Jadinya jelek. Masa sih? Pas banget kok Xiao Yu. Kado ini aku suka banget. Syukur kalau suka. Aku tidur dulu ya. Kakek Wang, pagi. Mau masuk duduk-duduk? Xiao Feng, kamu lukain Xiao Erlai. Buat dia nggak bisa punya anak lagi. Kali ini kamu beneran nggak bikin masalah besar. Xiao Erlai itu, pas nggak ada. Ada orang ingin menindas Xiao Yu. Saya hancurkan alat kelamin dia dengan satu anak, tidak saya bunuh dia. Ini sudah bukan yang luar biasa. Xiao Feng, memang Xiao Erlai itu orang yang tidak berguna. Dia tidak sekolah, wanita dan anak, sudah bukan anak jatah desa. Tapi ayahnya Xiao Dewi itu orang yang tidak bisa dianggap enteng. Soal ini, Xiao Dewi pasti tidak akan tinggal diam. Bahkan kalau Xiao Dewi datang, aku tidak takut. Kakek Wang tenang saja, jika dia berani datang. Aku akan bagi kejahatan untuk rakyat. Xiao Feng, Xiao Dewi itu pernah jadi tentara. Kamu bukan lawannya, pergilah dari desa Qingtian. KMPH, desa Qingtian adalah rumahku, aku tidak akan pergi. Tapi apa yang dikatakan kakek Wang benar. Xiao Dayu terkenal selalu membalas dendam. Sepertinya aku harus bersiap-siap dari sekarang. Kak Feng, bagaimana kalau kita pergi saja dari sini? Tenang saja Xiao Yu. Xiao Dayu itu sama sekali tidak aku hiraukan. Tapi, Tidak ada tapi, tenang saja, kita tidak perlu pergi kemana-mana. Kak Feng, kamu mau naik gunung lagi? Kita sudah tidak kekurangan makanan kok. Xiao Yu, antara kenyang sekali saja dan kenyang setiap hari. Menurutmu yang mana lebih baik? Lagi sebentar musik ini akibat. Kita bisa menjual hasil buruan, tukar dengan selimut. Oke, kamu harus hati-hati ya. Kemarin aku menangkap babi hutan kecil di sekitar sini. Sepertinya induknya juga ada di sekitar sini. Ya Tuhan, ukuran babi hutan ini. Paling tidak beratnya 3-400 jinkan. Karena pemerintah melarang alat besi dan tali. Rakyat biasa sama sekali tidak punya kemampuan berburu. Hal ini membuat binatang buas tidak ada pemangsa alami. Berkembang biak dengan liar, dinasti feodal sungguh sangat merugikan orang banyak. Babi hutan ini kulitnya tebal dan dagingnya keras. Panah yang aku pegang ini sama sekali tidak bisa membunuhnya. Sepertinya Tuhan sedang membantu saya. Babi hutan ini menabrak batu sendiri, batang panahnya putus. Mata panahnya masih bisa dipakai ulang, kekuatan panah tradisional. Masih kurang kuat. Jika bisa diberi sihir akan lebih bagus. Getah pohon sumak itu beracun, meskipun tidak mematikan. Tapi bisa menyebabkan alergi fisiologis pada manusia dan hewan, bahkan shock. Cukup rendam mata panah di air, biarkan permukaannya terbentuk. Lapisan kerat tipis, lalu tusukkan ke batang pohon sumak. Bisa didapatkan panah beracun, aku memang terlalu pintar. Dengan panah beracun, entah itu menembak manusia atau binatang buas. Serangan bisa ditingkatkan secara signifikan. Kenapa Feng belum pulang? Hari sudah mau gelap. Feng, kenapa baru pulang? Aku khawatir banget. Haha, apa yang perlu dikhawatirkan? Lihat, Feng kan jago panah. Hari ini aku berhasil buru babi hutan besar. Wah, babi hutannya besar banget. Feng, kamu hebat banget. Cepat bantu aku tarik babi hutan ini ke rumah. Oke. Isi perut babi hutan sudah aku bersihkan. Kulit babi ini tebal dan kasar, akan aku kupas. Kalau sempat, buatkan beberapa sol sepatu tebal buat musim dingin. Oke. Aku mau mandi dulu. Makanan ada di panci, makan dulu baru mandi. Baiklah. Tunggu, dari mana kita dapat beras? Kakek Wang suruh Huzi yang antar. Kamu sudah makan? Aku sudah makan. Aku sudah kenyang, beneran gak lapar. Cepat makan, kamu lagi masa tumbuh. Kakek Wang selalu perhatian sama kita. Tapi sekarang ini siapapun juga nggak punya banyak. Nanti aku ambilkan sedikit daging babi hutan. Untuk kakek Wang dan Huer. Kita pergi bareng. Siapa si Huzi itu? Kakek, ini Feng dan Xiao Yu. Feng, cepat masuk, cepat masuk. Xiao Feng, kalian ini. Kakek Wang, terima kasih atas berasnya. Hari ini aku dapat babi hutan lagi. Terima kasih ya. Ini, nggak bisa, nggak boleh. Sudah kubawa, nggak mau dibawa pulang lagi. Kakek terima saja, buat dimasak buat Huzi. Hore, aku dapat daging. Ada daging. Huzi, sebenarnya masakan Feng. Lobster jauh lebih enak dari daging babi. Xiao Feng, kalian beneran makan serangga merah? Kakek, bukannya serangga merah itu beracun? Kakek Wang, kan udah kubilang, lobster gak beracun. Cuma beberapa orang yang alergi sama itu. Kebanyakan orang bisa makan biasa aja. Oh gitu ya, kalau serangga merah beneran bisa dimakan. Itu berita bagus banget. Kakek Wang, ikutan dari keranjang bambu kakek. Besok bisa pinjam nggak? Aku bawa sebagian di market, bukan uang dan barang sehari-hari di kota. Boleh, pakai saja. Kak Feng, kamu mau ke kota? Boleh ajak aku ikut?
Huzi, kenapa kamu mau ke kota? Aku mau makan tanghulu. Oke, Janji ya. kakek Wang, kami pamit dulu. Malam gelap, hati-hati di jalan. Kak Feng, besok beneran mau ke kota? Xiaoyu, kamu tahu nggak? Di rumah kakek Wang, ada peti mati yang selalu dipajang. Tapi tadi peti matinya hilang. Apa? Masa sih? Aduh. Beras yang Huzi kasih ke kita, itu kakek Wang tukar pakai. Peti matinya sendiri. Aku nggak seharusnya nerima ini. Gak apa-apa, nanti kalau kita punya beras lagi, kita kembalikan. Jangan biarkan mereka kelaparan. Xiao Feng, Huzi nakal, awasin baik-baik ya. Tenang aja kakek Wang. Kakek, kamu masuk aja ke rumah. Aku sama Kak Feng. Malam pasti pulang. Huzi, kenapa keluar desa langsung nggak senyum? Iya, nanti masuk kota kita beliin kamu tanghulu. Hah, Kak Feng, sebenarnya aku ke kota. Bukan mau makan tanghulu. Terus kamu mau apa? Aku mau beliin obat buat kakek. Akhir-akhir ini tiap malam dia batuk. Aku khawatir sama kondisi kakek. Wah, anak baik. Kakekmu gak sia-sia sayang kamu. Santai aja. Obat sama tanghulu urusan aku. Makasih Kak Feng. Bakpao baru matang. Jual tanghulu. Xiaoyu, Huzi, aku harus ke restoran Ding Siang dulu. Tempat itu buat pejabat dan orang kaya bersenang-senang. Pasti terima daging babi hutan. Kalian tunggu di gang aja. Kak Feng, capek nggak? Butuh bantuan nggak? Haha, badan kecil kayak gini? Udahlah. Adik, kamu pikul apa? Kak, sini terima daging babi nggak? Pergi. Yang makan di restoran Ding Siang kami. Itu para pejabat semua. Nggak ada yang makan daging babi bau kayak gini. Salah paham, ini daging babi hutan, game asli. Daging babi hutan? Kak, coba lihat dong. Benar, ini daging babi hutan asli. Nah, berapa banyak daging ini? Aku mau semua. 200 kaki. Harganya terserah Anda. Baik, aku kasih 300 per kaki. Kalau nanti ada hasil dua lagi, ingat kirim ke sini semua. Terima kasih, Kak. Saya Feng, mohon biayanya. Panggil saja Kahu. Kamu sudah kembali. Daging babi hutannya sudah habis terjual. Ayo, hari ini aku traktir kalian makan pangsit. Wah, pangsit. Sudah lama sekali aku tidak makan. Wah, tamu-tamu ini sungguh lahap sekali. Maaf, Feng, aku makan agak banyak. Feng, sudah lama aku tidak makan pangsit. Begitu mulai makan, jadi tidak bisa berhenti. Bos, minta bonnya. Feng, masih siang nih. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di kota? Iya, Feng. Kita kan jarang-jarang bisa masuk kota. Baiklah. Huzi, kamu ke apotek beli obat untuk kakekmu. Terima kasih, Feng. Kalau kami, Kita ke toko kain, beli beberapa gulung kain bagus. Untuk buat baju musim dingin. oke. Wah, kalian akhirnya kembali juga. Aku kira kalian hilang. Karena ada tanghulu, aku maafkan kalian. Sudah, cepat pulang. Sudah sore, lampu masih menyala. Kakekmu masih menunggumu, cepat pulang. Kami tidak ikut. Hati-hati di jalan, Feng. Ada orang. Waduh, Li Dago. Kamu ngapain sembunyi-sembunyi di sini? Aduh, jangan, anakmu apa? Sao Dayu. Dia yang menyuruhku mengawasi kalian. Sao Dayu takut kalian kabur. Menyuruhku mengawasimu. Ulang bilang ke Zhao Dayu. Lika ini tidak pernah meninggalkan desa impian. Suruh dia keluarkan semua jurusnya, aku siap. Baik, aku mengerti. Pergi sana. Feng, Zhao Dayu mau balas dendam. Sekarang bagaimana? Tenang, dia cuma mantan prajurit preman, gerombolan tidak karuan. Paman Dayu, Lin Feng dan kawan-kawannya. Adik ipar barusan pulang. Ayah, anak itu menghancurkan nyawa saya. Kau jangan lepaskan dia. Hah, itu sudah pasti. Kita berangkat sekarang, hancurkan tangan kakinya. Agar tidak ada masalah nanti. Ayah, kenapa tidak langsung habisi dia? Bodoh, kalau ada kasus pembunuhan, akan menarik perhatian pemerintah. Kau mau salahkan aku. Selama tidak ada kasus pembunuhan, para pejabat pemerintah itu akan lebih memilih menghindari masalah. Oke, karena tidak bisa bunuh dia, maka di hadapannya kita nodai adik iparnya. Hehehe, jangan khawatir kak. Ini saya yang tangani. Saya juga kakek lagi. Pokoknya kau sudah bisa. Biar saya gantikan kau, Lin Feng. Aku akan membuatmu hidup lebih menderita daripada mati. Aduh, sakit. Bodoh, diam. Anak panahnya dari kayu, tidak terlalu parah.
Tapi Paman Dayu, saya sangat sakit. Saya merasa tidak bisa bernapas. Anak panahnya beracun. Ayah, siapa yang melakukannya? Siapa? Ah! Jangan tembak saya. Jangan. Saya tidak mau mati. Lin Feng, kau jangan mendekat. Anak kecil, aku belum mencarimu, kau malah datang sendiri. Hanya orang bodoh yang menunggu kalian membalas dendam. Aku lebih suka menyerang duluan. Hah? Pikir dengan panah saja bisa mengalahkan aku? Hehe, aku pernah ke medan perang. Tipu muslihatmu ini. Hanya permainan anak kecil. Ayah, cepat habisi dia. Buat balas dendam untukku. Memang pantas veteran yang pernah dari medan perang. Ada kemampuannya. Mataku. Kakek Lin Feng, saya salah. Kau orang besar berhati besar, maafkan saya. Jangan tembak. Jangan bunuh saya, kakek. Saya panggil kau kakek, cukup kan? Minta maaf tidak berguna. Sejak kau ganggu Xiao Yu, nyawamu sudah kuinginkan. Jangan, kakek Lin Feng. Saya punya uang. Saya kasih uang untuk tebus nyawa. Keluarkan. Baik. Xiao Erlai. Uang ini uang pemerintah. Katakan, dari mana kau dapatkan? Dasar bodoh, kau berani mengeluarkan tas itu? Kau mau bunuh aku? Ayah, saya juga untuk tebus nyawa. Xiao Erlai. Tas uang ini? Jangan-jangan kalian merampok dari pemerintah? Bukan aku, tapi ayahku. Si sampah. Lin Feng, ambil semua beratnya. Bisakah kau lepaskan kami? Kau pikir? Uang resmi bisa dilebur jadi pecahan kecil untuk dipakai. Gembok panjang hidup giok bisa dijual. Dengan barang-barang ini, musim dingin tak perlu khawatir. Kak Feng, kabar baik. Kabar bagus banget. Apa? Zhao Dayu dan Zhao Erlai mati. Mati? Gimana matinya? Dari desa yang nyebarin kabar. Kebakaran, rumah keluarga Zhao habis jadi abu. Warga bilang matinya bagus, langit lagi berpihak. Buat desa kita bebas dari masalah. Bagus banget, Kakek. Sekarang kita gak perlu takut dibalas keluarga Zhao. Huzi, makasih buat kabar baiknya. Kalau gitu, Kak Feng, aku pulang dulu. Gak ganggu kalian makan. Xiao Yu, desa kita ada yang mati. Bakal bikin heboh pemerintah? Pemerintah males ribet. Hal kayak gini biasanya diusahakan ditutup-tutupin. Di 10 desa ini, berapa orang yang mati kelaparan? Tapi pejabat semua pilih nutupin. Dinasti feodal anggap nyawa kayak rumput. Tapi untungnya, karena ini, kematian ayah anak Zhao pasti gak bakal ketahuan dari aku. Xiao Yu, aku ke gunung dulu, pulang sore. Kak Feng, masih mau ke gunung? Kita udah gak kekurangan daging. Mau turun salju lebat, kita harus siap-siap. Siapin lebih banyak makanan. Kak Feng, hati-hati ya di gunung. Tenang aja. Jejak cakar segede ini, apa beruang buta? Beruang buta itu binatang hutan, cuma kalah sama harimau. Ganas, plus penciuman tajam. Aku harus cepat pergi. Sial, telat. Ketemu juga sama si beruang buta. Kalau udah jadi target beruang buta, entah bunuh dia, atau jadi makan siangnya. Dasar binatang, ayo sini. Lihat siapa yang bisa bertahan. Tenaganya serem banget. Mata satunya buta. Tapi masih cepat banget. Hah? Tembak mata terakhirnya. Terus gimana mau ngejar? Mau makan aku? Gak bakal bisa. Cakar beruang itu enak, orang kaya suka banget. Dijual ke restoran Ding Siang pasti dapat harga bagus. Ya ampun. Feng, kamu tidak apa-apa? Kenapa tubuhmu penuh darah? Tenang saja, Xiao Yu. Darah di tubuhku ini semua dari beruang. Malam ini kita cicipi daging beruangnya. Feng, kedepannya kalau ketemu binatang buas, jangan nekat lagi. Kalau kamu kenapa-napa, aku bagaimana? Tenang, cuma seekor beruang hitam, tidak bisa melukai aku. Cepat kita olah beruang ini, dagingnya untuk musim dingin. Bulu bisa dibuat mantel, untuk menghangat musim dingin. Iya Feng, serahkan saja padaku. Kamu cepat istirahat. Lin Feng, Ini bukan kepala desa Pangshan?
Kami tidak akrab, dia mau apa? Jangan-jangan mengincar beruangku. Kepala desa, ada perlu? Lin Feng, dengar kamu tangkap seekor beruang. Ternyata benar, hahaha hebat sekali. Langsung saja katakan. Hahaha Lin Feng. Sekarang semua keluarga susah makan, kamu bisa dapat beruang. Sungguh keberuntungan besar. Bagaimana kalau beruang ini dibagi untuk seluruh desa? Kepala desa, beruang hitam ini aku pertaruhkan. Nyawa baru dapat. Sekali perintah mau aku bagi? Apa untungnya buat aku? Lin Feng, anggap saja berbuat baik untuk desa. Kamu beri seluruh desa makan daging, semua akan ingat jasamu. Kepala desa, waktu keluargaku hampir mati kelaparan. Kenapa tidak ada yang berbaik hati kasih kami makanan? Kebaikan kecil dihargai, kebaikan besar dibenci, lebih baik tidak usah. Lin Feng, kita satu desa. Kenapa hitung-hitungan begitu? Maaf kepala desa, kemampuanku terbatas, hanya cukup untuk keluargaku sendiri. Tidak bisa urusi orang lain, silakan pulang. Kamu, Lin Feng, kamu terlalu egois. Feng, dia kan kepala desa. Bagaimana kalau kita kasih sedikit daging? Tidak, sama sekali tidak boleh. Orang desa King Tian semua punya tangan kaki. Kenapa mereka tidak berburu sendiri? Kalau kita buat contoh begini, nanti mereka akan terus menghisap kita. Feng, aku ikut kata-katamu. Apa aku bilang tadi? Orang belum tentu kasih muka ke kepala desa. Ayah, sekarang gimana? Kalau tidak makan daging lagi, aku bisa gila kelaparan. Si Lin Feng itu, kayaknya udah pinter. Hadapi orang seperti ini, jangan keras, harus pakai akal. Kak Feng, mantelnya sudah selesai. Coba cek, pas enggak? Mantel dari kulit beruang hitam ini memang hangat. Xiao Yu, kamu memang cekatannya. Kalau pas ya sudah. Aku akan buatkanmu sepasang sarung tangan dari kulit beruang yang tersisa. Tunggu, nggak usah. Matanya cantik sekali. Lengannya kokoh banget. Kak Feng. Huzi biasanya ceroboh. Ada apa sih? Kak Feng, gawat. Kepala desa mengumpulkan semua warga yang kuat di desa. Katanya di rumahmu ada daging beruang. Sedang merencanakan untuk datang ke rumahmu membagikan daging. Aku belum setuju soal bagi-bagi daging ini. Dari gayanya kepala desa, dia nggak berniat minta persetujuanmu. Dia mau bawa orang paksa bagi. Ini keterlaluan. Kok bisa mereka begitu? Huzi, aku sudah tahu. Kamu cepat pulang. Aku punya cara sendiri. Oke. Warga sekalian, kita sudah sampai di rumah Lin Feng. Ayo kita bagi daging. Kepala desa, kami sudah nggak sabar nih. Cepat suruh Lin Feng keluar. Bagi-bagi daging buat kita semua dong. Lin Feng, cepat tarik keluar beruang hitam besar itu. Warga semua sudah datang. Kamu juga nggak enakan bikin mereka kecewa pulang. Kak Feng, gimana? Kasih aja dagingnya ke mereka? Jangan panik, kamu masuk dulu. Biar aku yang urus. HMPH. Beruang hitam ini aku dapat dengan mempertaruhkan nyawa. Kalian mau makan gratis? Mimpi. Kepala desa, bawa warga ke rumahku mau apa? Ya mau bagi daging dong, Lin Feng. Cepat keluarkan daging beruangnya. Iya. HMPH Lin Feng, cepatlah. Kepala desa, beruangnya memang sudah aku tangkap. Tapi kenapa aku harus membagikannya ke kalian? Lin Feng, kamu sebagai anggota desa kami. Dapat keuntungan, mau monopoli sendiri? Betul, kita satu desa, satu kelompok. Kamu punya daging, ya harus dibagi ke semua orang. Ini namanya saling membantu. HMPH, saling membantu? Waktu kami miskin sampai cuma bisa minum angin barat laut. Kok nggak ada yang bantu aku? Sekarang aku punya daging. Baru ingat saling membantu? Aku. Silakan pulang, semua. Daging beruang di rumahku nggak ada jatah kalian. HMPH, orang ini benar-benar nggak tahu terima kasih. Aku bawa banyak orang, dia masih berani nolak. Lin Feng, kamu makan daging sendirian. Biarkan semua orang kelaparan, kamu terlalu egois. Betul, punya daging nggak dibagi, itu egois dan serakah. Lin Feng, cepat keluarkan daging beruang. Keluarkan. Semuanya. Jangan banyak bicara lagi dengannya, cepat bagi daging beruangnya. Pulang masak daging, oke? Tanganku. Jangan remas lagi, mau patah. Siapa yang berani maju selangkah, aku jamin tangannya akan patah. Lin Feng, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Kami banyak orang, kamu sanggup hadapi semuanya? Kepala desa, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Aku bisa menembak beruang hitam. Kalian yakin mau merebutnya dariku? Kamu. Pergi sana. Kepala desa, anak ini terlalu kuat. Merebut paksa bukan cara yang baik. Lin Feng, kamu tunggu saja.
di desa Qingtian, melawan aku, kepala desa. Kamu tidak akan berakhir baik. Kepala desa, anak ini keras kepala. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, tahun ini, desa kita harus menyerahkan sejumlah pekerja rodi. Anak ini berani melawanku, tunggu saja sengsaranya. Kak Feng. Ayo pergi. Xiao Feng, kamu seharusnya tidak menyinggung kepala desa. Meski dia tidak punya kemampuan. Tapi dia sangat pendendam. Kakek Wang, Pang Shen si bodoh itu. Aku tidak takut padanya. Sebentar lagi aku mau ke kota. Tongkat pikul dan keranjang keluargamu pinjamkan padaku. Xiao Feng, tahun ini desa kita harus menyerahkan sejumlah pekerja rodi ke pemerintah. Kamu sudah menyinggung Pang Shan. Pasti namamu ada di daftar pekerja rodi. Bagaimana kalau kamu minta maaf dulu ke kepala desa? Hampir lupa, zaman dulu memang ada kerja rodi. Adik, kali ini ada barang bagus apa lagi? Kak Luo, kali ini benar-benar barang bagus. Adik, hewan buruan apa sebenarnya? Misterius sekali. Cakar beruang. Adik, serius? Benar cakar beruang. Saudara Lin, ini benar-benar barang bagus. Cepat masuk, cepat masuk. Bos. Lau Luo. Kenapa kamu bawa orang luar ke dapur? Bos, ini saudara Lin. Daging babi hutan kemarin dia yang kirim. Kali ini, dia bawa barang bagus lagi untuk kita. Oh, ternyata yang kirim daging babi hutan kemarin adalah kamu. Para pejabat dan orang kaya yang makan, bilang rasanya enak. Kali ini bawa barang bagus apa lagi? Cakar beruang. Beberapa hari lagi ulang tahun Bupati. Kalau restoran Ding Xiang Lou kita bisa mempersembahkan cakar beruang untuk Bupati, pasti dia senang. Nama Ding Xiang Lou pasti akan semakin terkenal. Master Zhang, cepat ke sini. Bos, ada apa? Master Zhang, sepasang cakar beruang ini, cepat kamu olah. Bos, cakar beruang ini memang barang bagus, tapi saya tidak bisa masak. Apa? Kamu seorang koki besar kok tidak bisa masak cakar beruang? Bos, cakar beruang ini makanan langka dari gunung. Koki biasa saja belum pernah lihat, mana bisa belajar? Susah-susah dapat makanan langka terbaik, tapi tidak ada yang bisa masak. Sekarang gimana? Kalian tidak bisa? Saya bisa ajarin kalian. Adik kecil, oh bukan, kakak Lin, kamu bisa masak cakar beruang ini? Iya, masakannya rumit, prosesnya juga kompleks. Kamu ambil kertas dan pena, saya bisa tuliskan untuk kalian. Baik, kakak Lin, Lau Luo, ambil kertas dan pena. Untungnya dulu saya belajar kaligrafi kuas. Kakak Lin, terima kasih banyak ya, gini aja. Sepasang cakar beruang ini ditambah resepnya. Saya kasih 100 tael perak, gimana? Nyonya pemilik, kamu tidak takut resep saya palsu? Kamu terlihat orang jujur, saya percaya. Baik. Bagi rakyat biasa, 100 tael bukan jumlah kecil. Busur saya sudah rusak saat bertarung dengan beruang hitam. Pas banget, bisa sekalian upgrade peralatan. Nyonya pemilik, tahu tidak di kota mana ada pandai besi? Saya mau bikin sesuatu. Kebetulan, paman kedua saya buka pandai besi. Panci, mangkuk, sendok di Ding Xiang Lou kami. Semua peralatan masak pesan darinya. Wah, bagus sekali. Tidak tahu nyonya pemilik ada waktu bantu perkenalkan tidak? Tidak masalah. Kamu tidak perlu panggil saya nyonya pemilik. Panggil saja kakak Cui. Kalau gitu terima kasih kakak Cui. Keponakan datang. Paman kedua. Saya bawa adik ini ke tokomu mau bikin sesuatu. Boleh, adik, mau bikin apa? Paman Cui, saya Lin Feng, tanya. Di toko ada pena keras untuk gambar? Ada, kamu bisa gambar? Sedikit tahu. Anak muda, benda ini kelihatan seperti busur. Tapi roda kecil di atas ini buat apa? Paman Cui, ini namanya busur komposit. Rodanya bisa meningkatkan kekuatan busur. Sekaligus menghemat tenaga. Bikin busur dari lempengan besi, baru kali ini aku lihat busur kayak gini. Oke, 7 hari lagi kamu ambil. Makasih, Paman Cui. Dengan busur komposit ini, kemampuan berburuku bakal meningkat pesat. Bahkan kalau ketemu beruang hitam lagi, aku bisa memburunya. Kak Feng, kamu bawa apa lagi nih? Ini permen dan kue beras yang kubawa dari kota buat kamu. Makasih, Kak Feng. Kamu baik banget. Oh ya, Xiao Yu, setelah aku pergi, kepala desa dan kawan-kawannya gak dateng, kan? Si Luo Heizi itu. Datang diam-diam beberapa kali terus pergi. HMPH. Kayaknya mereka masih belum kapok. Kak Feng, Pang Shen itu kan kepala desa. Kita udah buat dia kesel. Jangan-jangan dia mau nyusahin kita? Santai aja, siapa Kak Feng kamu? Ngapain takut sama mereka? Pang Shen itu kepala desa. Pasti ada hubungannya sama orang pemerintahan. Saya nanya sama preman-preman itu.
buat ngalahin dia. Aku juga butuh sandaran. Pangshan, kamu ngajak aku minum. Cuma dikasih sayuran busuk gini? Kamu lagi bercanda sama aku? Pelatih Liu, mana berani aku? Anda kan pelatih pemerintah, pasti aku kasih minuman enak. Sama daging enak. Mana dagingnya? Pelatih Liu, jujur aja, tadinya aku mau siapin daging. Buat Anda. Tapi ada bocah kurang ajar. Ngasih muka. Apa? Kamu nggak sebut namaku? Wah, udah, tapi percuma. Oke deh. Di desa Qingtian masih ada orang yang berani nggak ngormatin Liu? Ayo, bawa aku ngajarin dia. Pelatih Liu, jangan gegabah. Bocah ini nggak biasa. Dia bisa bunuh beruang pakai tangan kosong. Susah diajak ribut. Bunuh beruang mahal apaan? Iya. Bocah desa mana ada apa-apanya sama Anda, pelatih? Anda pasti nggak mau turun level. Tapi, soal daftar kerja Rodi akhir tahun, terserah Anda aja. Urusan ini nggak ada hubungannya sama aku. Iya, pelatih Liu tenang aja. Lin Feng, jagoan aja lu, kerja Rodi musim dingin. Mati aja lu. Kak Feng. Hari ini harus naik gunung lagi. Ya, sebelum turun salju, kita siapkan lebih banyak makanan. Tapi busurmu sudah rusak. Kalau ketemu binatang buas gimana? Tenang aja Xiao Yu, aku bukan orang gegabah. Kalau lihat binatang buas, langsung lari. Wah, enak nih anggurnya. Hah? Babi hutan. Ya ampun. Sial banget, kok bisa ketemu ini? Habis, sialan Pangshan. Suruh minum-minum, malah bikin celaka. Tolong. Babi hutan ini, lukanya dalam banget. Apa dia ketemu binatang yang lebih ganas? Terima kasih sudah selamatkan aku. Kamu siapa? Kok belum pernah lihat? Aku Liu, pelatih di kantor kabupaten. Kamu selamatkan aku, pasti ku balas budi. Menyelamatkan nyawa lebih mulia, tak perlu balas budi. Cepat pergi. Ada yang mendekat. Serigala, kawanan serigala. Sialan Pangshan. Kau bikin aku celaka, kalau bisa selamat. Pasti kuhukum berat. Gimana lawan banyak serigala begini? Sendirian mustahil lawan segini banyak. Kecuali tangkap pemimpinnya dulu. Binatang tetap binatang. Ayo kalau berani. Lihat aku habisi kalian. Ini manusia atau apa? Sendirian lawan serigala tapi tak takut. Pangshan, jangan-jangan dia yang harus kutangani. Binatang ini juga takut mati. Cepat pergi, Bapak Pelatih, baik-baik saja. Baik-baik, aku Liu. Terima kasih sudah selamatkan aku, kakak sangat perkasa. Sungguh kagum. Aku Lin Feng, tinggal di desa Qingtian. Lukamu lumayan, mau istirahat di rumahku? Tidak usah, terima kasih sudah selamatkan aku Lin. Nanti ku balas, masih ada urusan dinas. Saya pamit dulu, kalau ke desa Qingtian. Ketemu Pangshan si pengacau. Bisa-bisa aku dibunuh. Pangshan berani suruh aku lawan orang kuat begini. Mau bunuh gua ya? Pangshan, lu tunggu aja. Demi, babi hutan ratusan kilo, ditambah serigala. Anak ini jalan kok cepet banget, masih manusia nggak sih? Kemampuannya setinggi ini, pasti bakal jadi orang hebat. Kalau bisa jalin hubungan baik. Aduh, si bego keluarga Lin dapat buruan lagi. Babi hutan sama serigala, ya ampun, ini manusia apa nggak sih? Kita cuma bisa makan bubur sayur tiap hari. Keluarga Lin Feng makan daging terus, yang nikah pasti bahagia. Warga dulu ngejek-ngejek. Sekarang lihat gua bisa berburu, malah mau nempel. Gawat, Xiao Feng. Kakek Wang, ada apa? Si kepala desa baru ancam mau kirim lu kerja paksa. Kan udah gua bilang, Pangshan itu pendendam. Cepetan minta maaf ke dia. Iya, Feng Ge. Kakak Xiao Yu dengar langsung nangis. Udah pergi ke rumah kepala desa buat minta maaf. Apa? Pangshan, lu cari mati. Kepala desa, Feng Ge cuma lagi emosi. Tolong maafin dia, ya.
Hah, Feng Gelu kan hebat. Kok suruh cewek yang minta ampun? Jangan-jangan kakinya gemetaran gak berani dateng. Kepala desa, Feng Ge cuma tinggal sendirian. Dia nggak boleh kerja paksa, tolong lepasin dia. Su Xiaoyu, gua bisa lepasin Feng Gelu. Tapi ada syaratnya. Kepala desa, asal lepasin Feng Ge. Syarat apa aja gua terima. Ini lu yang bilang ya, Xiaoyu, gua nggak maksa. Asal lu masuk kamar, layani gua sekali. Gua lepasin Feng Gelu, gimana? Demi Feng Ge. Apa aja gua rela. Jangan gua setuju. Wahahaha. Xiaoyu-nya Lin Feng. Berapa banyak yang nidamin di desa ini? Akhirnya jatuh ke tangan gua juga. Aduh, tangan gua. Lin Feng, gua kepala desa, berani-beraninya lu lukai gua. Gua bunuh lu. Lin Feng jangan mendekat, gua kepala desa. Lu nggak boleh sakiti gua. Berani sentuh Xiaoyu gua. Siapa peduli lu kepala desa atau bukan, nyawa lu hari ini gua ambil. Jangan pukul lagi. Feng Ge, kepala desa mau kirim lu kerja paksa. Tidak, Lin Feng, aku cuma ngomong asal-asalan aja. Cuma nakut-nakutin kamu, aku nggak bakal kirim kamu kerja paksa. Lepasin aku, ya. Feng, tenang dulu. Kalau kamu bunuh orang, pasti bakal dapetin kara. Iya, dosa bunuh orang itu besar banget. Lin Feng, kamu masih muda, jangan gegabah. Aku lepasin kamu, tapi soal daftar kerja paksa itu. Aku janji, asal kamu kasih aku hidup. Nama kamu pasti nggak ada di daftar kerja paksa. Feng, yang penting kita nggak kerja paksa. Bisa bareng aja udah lebih dari cukup. Walaupun aku pengen banget bunuh Fangshan ini. Aku gak bisa bunuh orang di depan Xiaoyu. Oke, Fangshan, hari ini aku lepasin kamu. Kalau nanti berani ganggu aku lagi, bersiaplah menderita. Lin Feng, berani lukain aku. Aku bakal bikin kamu sengsara. Maaf, Feng, bikin kamu khawatir. Kamu ke rumah Pang juga buat aku, lain kali jangan bodoh gitu. Fangshan dan GDX itu orang jahat. Xiaoyu, beberapa hari lagi aku ke kota beli kertas sembahyang. Kita ziarah ke makam kakakmu, ya? Oke. Udah lama transmigrasi, mending ziarah ke makam pemilik aslinya. Dek, kamu dateng. Barang pesananmu udah kami buat. Makasih, Paman Cui. Bagus banget, aku lagi butuh nih. Badannya busur yang terbaik, tali busur besi pakai urat tanduk sapi. Agak berat nih, Paman Cui. Berapa harganya? Kasih 10 perak aja, haha. Saudara Lin, kamu datang. Iya, mau ambil busur. Keahlian Paman Cui nggak perlu diragukan. Saudara Lin, resep cakar beruang yang kamu kasih waktu itu. Sangat ngebantu banget. Bisnis restoran Ding Xiang Lou aku sekarang. Udah jadi yang paling ramai di seluruh kabupaten. Kakak Cui senang-senang aja, tapi jangan terus-terusan tarik aku dong. Saudara Lin, mau mampir ke Ding Xiang Lou? Aku yang traktir, gimana? Tapi aku masih ada urusan. Gak apa-apa, cuma makan biasa aja. Ya udah, oke. Koki Zhang, tambahin beberapa masakan enak lagi. Kakak Cui, resep masakan waktu itu kan aku jual ke kamu. Kamu gak perlu sebaik ini ke aku, masakannya kebanyakan gak habis. Saudara Lin, kamu ahli beneran. Anggap aja cobain buat aku. Gimana masakan-masakan ini? Rasanya enak, cuma kurang sesuatu. Kalau ditambahin daun perila waktu masak, rasanya bakal lebih enak. Daun perila, oke aku paham. Nanti pasti aku coba. Saudara Lin, masak kamu jago banget. Gimana kalau kerja di Ding Xiang Lou kami? Aku jamin, soal gaji pasti bakal bikin kamu puas. Aku bebas sendiri, ngapain harus jadi budak kalian? Maaf, Kak Cui, aku lebih suka berburu. Lagi pula, kalau aku kerja di kedai, siapa yang bakal kirim daging buruan buat kalian? Iya juga ya. Tapi, di sini aku punya banyak lagi resep masakan baru. Beneran? Sobat Lin, kamu punya resep lain? Tentu. Kalau Kak Cui butuh, ambil kertas dan pena. Tenang, Sobat Lin, untuk setiap resepnya, aku akan bayar kamu. Seharga 50 tael perak. Satu resep 50 tael? Kalau nulis beberapa resep. Bukannya lebih untung daripada aku masuk hutan berburu? Lauluo, ambilkan 400 tael perak buat Sobat Lin. Siap. 400 tael bisa buat beli 2 selimut kapas pulang. Aku pulang. Ini selimut kapas. Xiaoyu, ini selimut kapas yang kubeli buat kamu. Mulai sekarang kamu gak perlu tidur di kasur jerami lagi. Bisa tidur pakai selimut kapas yang hangat. Kak Feng, selimut kapas ini mending kamu. Simpan sendiri aja. Keluarga ini bergantung semua kamu. Gak usah. Selimut ini mahal loh. Dikasih ya terima aja. Beberapa hari lagi aku beli lagi. Kakakmu sekarang gak kekurangan uang. Sudah, cepetan pasang kasur. Aku masak makan malam. Makan terus tidur cepetan, besok harus ziarah ke makam kakakmu. Dasar Kak Feng bodoh, apa dia tahu nggak ya? Arti ngasih selimut kapas ke perempuan? Ini baru dilakukan kalau mau melamar.
Mungkin Kak Feng cuma anggap aku keluarga aja. Apa sih yang aku pikirkan ini? Inikah makam Suen, istri asli pemilik tubuh ini? Sekelilingnya gunung tandus, udah jadi makam terlantar. Sudah lama nggak ada yang datang. Xiao Yu, kamu bakar uang kertas buat kakakmu. Aku cabutin rumput liar ini. Kak Feng bawa aku jenguk kamu. Tenang aja. Kak Feng sekarang udah nggak bego lagi, malah jagoan. Aku janji sama kamu. Bakal terus jagain Kak Feng, nggak bakal ninggalin dia. Sebenarnya, aku bukanlah kakak iparnya Su Xiao Yu. Apalagi suaminya orang yang terbaring di makam sepi ini. Di kehidupan sebelumnya, aku udah biasa lihat perpisahan dan kematian. Gak nyangka bisa hidup lagi di dunia ini. Suen, tenang aja, adikmu adalah adikku juga. Aku pasti jagain dia baik-baik, kasih dia hidup yang layak. Cuma sebagai adik aja. Aduh, Lin Feng sudah pulang. Aku Bibi Wang, masih ingat? Bibi Wang, Sepertinya itu macam desa, ya? Dia mau apa? Oh, Bibi Wang. Ayo masuk, minum teh dulu. Bibi Wang, ada keperluan apa datang ke rumah saya? wah, tentu saja ada kabar bagus banget. Lin Feng, kamu juga sudah tua, loh? Sudah waktunya menikah, biar keluarga Lin ada penerus. Kak Feng, aku masak dulu. Lin Feng, anak perempuan keluarga Chen Fang. Tahun ini baru 18, seumuran sama kamu. Wajahnya juga cantik banget, langka. Orang tuanya minta aku jadi perantara. Gimana pendapatmu, Chen Fang? Lin Feng, gimana? Ini jodoh yang bagus, loh? Dari ingatanku, Chen Fang itu anaknya Chen Dao si tukang potong babi. Meski sifatnya gak jelek, wajahnya juga oke. Tapi dia selalu meremehkan Lin Feng. Sering nyebut dia idiot, sekarang malah lamaran. Ada apa ini? Ada maksud apa di balik ini? Bibi Wang, kondisi keluarga saya akan kelihatan miskin banget. Jadi buat sementara, aku belum ada rencana menikah. Lin Feng, keluarga kamu memang miskin sementara. Tapi nggak apa-apa, kamu kan orang yang berbakat. Bibi percaya kamu pasti bisa sukses. Chen Fang ini anaknya beneran bagus. Coba dipikir lagi, jangan sampai nggak jadi. Niat baik Bibi, aku hargai. Ya sudah, anak ini memang terlalu jujur. Kalau gitu, aku pulang dulu. Hati-hati di jalan, Bibi. Kak Feng, Ada apa? kamu nanti bakal nikah dan punya keluarga? Mungkin iya. Kenapa? Kamu gak mau? Nggak, bukan itu maksudku. Aku cuma takut jadi beban buat kamu. Dasar bodoh, kita kan keluarga. Masa aku ninggalin kamu? Tenang, kita bakal selalu bersama. Apa Kak Feng cuma anggap aku keluarga? Tapi, aku baik-baik aja. Ayo makan dulu. Habis makan, aku mau ke gunung lagi. Kak Feng, mau ke gunung lagi? Babi hutan dan serigala yang dibawa pulang kemarin masih banyak dagingnya. Begitu salju turun dan tutup gunung, bisa berbulan-bulan. Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Sekalian coba kekuatan busur komposit. Akurasi dan tenaganya. Jauh lebih kuat daripada busur kayu yang dulu. Tolong, ada apa? Sepertinya ada yang teriak minta tolong. Lin Feng, cepat tolongin aku. Aku nggak mau mati. Wah, Ini bukan Zluo Heizi kepala desa ya? Kok kamu digantung terbalik di pohon? Mau jadi santapan serigala liar? Lin Feng, aku tahu dulu pernah salahin kamu. Tolong jangan dendam, selamatkan aku dong. Aku nggak mau mati. Luo Heizi, mau aku tolong? Bisa aja. Kasih tahu alasannya kenapa kamu di gunung. Aku cuma mau berburu. Malah kejedot perangkap sendiri. Terus malah narik perhatian serigala. Lin Feng, cepetan usir serigala ini. Tolongin aku turun. Luo Heizi, lu anggap gue bego ya? Pasang perangkap, malah bisa narik serigala? Kalau nggak mau ngaku, ya udah tinggal di sini aja. Gantung aja sampai jadi mayat kering. Jangan. Aku ngaku. Jangan pergi. Pangshan, semuanya perintah Pangshan. Kamu waktu itu lukai tangannya, dia itu pendendam banget. Dan dia mau coba kamu. Suruh aku pasang jerat di jalur buruanmu. Terus pakai darah NZ buat narik serigala sekitar. Malah aku sendiri yang kejedot jeratnya. Pangshan, mantap juga ya.
Aku udah kasih dia kesempatan sekali. Dia masih nggak tahu diri, ngeyel cari mati gitu. Lin Feng, tolongin aku cepat. Aku mau bantu kamu lawan Pang Shan. Aku bisa jadi mata-mata, laporin semua gerak-geriknya. Oke, aku tolongin kamu turun sekarang. Aduh jangan. Lin Feng, tolongin aku. Bukannya udah aku turunin dari pohon? Soal kamu, bisa lolos dari serigala atau enggak, itu urusan kamu sendiri. Jangan makan aku. Makan dia sana. Serigala emang binatang buas, tapi nggak bodoh. Bisa bedain mana makanan, mana pemburu. Lin Feng, Kamu Chen Fang? Cari aku buat apa? Lin Feng, maksudmu apa sih? Bapakku suruh Tante Wang nawarin lamaran, kenapa kamu nolak? Oh, ternyata soal ini. Aku emang gak cocok sama kamu mana sih? Pengen tahu alasannya. Duh, Chen Fang keluargaku miskin. Aku nggak ada rencana buat nikah. Aku cuma pengen tahu aja. Aku, Chen Fang, emang gak ada apa-apanya dibanding Su Xiaoyu? Kenapa kamu selalu gak peduli sama aku? Abai. Apakah semua perbuatan buruk gadis ini terhadap pemilik asli sebelumnya? Hanya untuk menarik perhatian? Dari tatapan matanya, sepertinya dia serius. Lin Feng, kalau kamu tidak memberitahu aku hari ini, apa yang tidak kamu sukai dariku, aku tidak akan pulang. Aduh. Aku tidak bisa memberitahumu. Aku bukan Lin Feng yang dulu lagi, kan? Kak Feng, makanan sudah siap. Kalau tidak dimakan, nanti dingin. Bagaimana kalau masuk makan bersama? Baik, Aku cuma omong kosong saja. Makanlah, nanti dingin. Kak Feng, kamu capek berburu, makanlah daging. Kamu, HMPH. Su Xiaoyu, kamu juga tahu Lin Feng capek, ya? Siapa suruh dia bodoh, harus merawatmu, beban ini. Berdasarkan apa kamu bilang begitu? Apa aku salah? Kamu adalah adik ipar Lin Feng, bukan keluarga aslinya. Sudah, Chen Fang, aku anggap Xiaoyu sebagai keluarga. Jangan cari gara-gara di sini. aku cari gara-gara bagaimana? Yang aku katakan semuanya fakta. Lin Feng, kamu tidak setuju dengan pernikahanku. Apakah karena dia? Bukan. Aku tidak perlu membohongimu. Chen Fang, jujur saja. Aku sama sekali tidak menyukaimu. HMPH, Lin Feng, kamu meremehkanku. Aku juga tidak suka padamu, Lin Feng. Mengapa kamu tidak bisa terus menjadi orang bodoh itu? Kak Feng, apa aku benar-benar membebanimu? Masa sih? Jangan dengarkan omongannya. Kamu kan adik iparku. Kak Feng, kamu mau melakukan apa? Xiaoyu, untuk hal selanjutnya, kamu harus benar-benar merahasiakannya. Mungkinkah Kak Feng ingin? Tapi dia adalah kakak iparku. Tutup matamu dulu. Kak Feng, kamu pelan-pelan. Pelan-pelan apa? Sudah, bisa buka mata. Kak Feng, kamu dari mana dapat uang sebanyak ini? Tenang, uang ini didapat dengan cara yang benar, hasil berburuku akhir-akhir ini. Penuh 500 TL. 500 TL? Astaga. Kak Feng, kamu ternyata sudah sekaya ini? Betul, sekarang aku tidak kekurangan uang. Setelah kita lewati tahun baru, cari cara untuk pindah dari gunung ini. Setelah pindah ke kota, semuanya jadi lebih mudah. Kalau pindah ke ibu kota provinsi, rumah tua ini gimana? Dibiarin aja. Tunggu aku nabung lagi. Nanti di kota, kita buka usaha. Jadi bos sendiri. Kak Feng, kamu pinter banget. Xiaoyu, kamu mau belajar baca tulis nggak? Kalau pindah ke kota, aku bisa cari guru buat ajarin kamu. Kak Feng, aku mending gak usah deh. Kan para pejabat sering bilang, wanita tanpa ilmu adalah kebajikan. Jangan dengerin omong kosong mereka yang kekenyangan. Lihat tuh anak-anak orang kaya. Siapa yang gak jago musik, catur, kaligrafi, lukisan? Tapi, itu butuh biaya besar. Tenang aja, ada Kakak Feng di sini. Hah, gimana? Bos, cuma orang miskin, persediaan sedikit. HMPH. Kalau gitu, geledah rumah demi rumah. Siapa halangi, bunuh. Dengar. Geledah rumah demi rumah. Makanan dan harta di rumah kalian ambil aja, jangan sakiti orang. Wah wah wah. Nggak sangka di lembah miskin ini ada yang cantik, ha. Wahaha, tuan. Harta dan makanan kami mau, si cantik juga mau, wahaha. Mari sini, nona cantik. Kami bertiga jamin bikin kamu senang. Pergi.
Minggir kau. Cih, si tua bikin susah. Si tua. Bisa jadi mertua kami semalam itu kehormatan buatmu. Jangan gak tahu diri. Ayo, serang bareng. Ayah, gimana? Tenang, nak. Selama ayah ada, sampah-sampah ini nggak bakal sentuh kamu. Pakai uang perak ini kita harus rencanain baik-baik. Hang, Di balok atap masih ada sekantung uang perak resmi. Jangan dikeluarin kecuali terpaksa banget. Ini aku kasih ke kamu dulu, Xiao Yu. Bertahun-tahun ini aku belum kasih kamu hadiah. Simpan ini. Saat genting bisa buat ongkos jalan. Hang. Makasih, Kakak Feng. Kakak Feng. Huzi, tengah malam begini, ada apa yang mendesak? Kakak Feng, gawat. Ada masalah besar. Ada sekelompok perampok masuk desa kita, geledah rumah-rumah, rampok makanan. Aku tahu. Kakak Feng, jangan gegabah. Itu perampok. Xiao Yu, kamu dan Huzi sembunyi di rumah. Aku mau hadapi para brengsek ini. Kalian para bangsat, minggir. Hehe. Si tua udah lemes ya? Kami masih kuat. Simpan untuk berpelukan mesra dengan putrimu. Baiklah, manfaatkan kelemahannya untuk mengakhirinya. Ayah, Jangan takut, ayah di sini. Paman Chen, kalian baik-baik saja? Si bodoh keluarga Lin, ternyata kau. Lin Feng. Ayah, Lin Feng sekarang bukan lagi orang bodoh. Dia ahli berburu kucing, sangat mahir memanah. HMPH, meski kau menyelamatkanku. Tapi ini hanya menebus ketidaktahuanmu sebelumnya. Ayah, toh Lin Feng sudah menyelamatkan kita. Dia memang menyelamatkan kita, tapi dia juga menolak putri kita. Chen Fang, cepat bawa ayahmu bersembunyi di rumahku. Aku akan hadapi para perampok di luar. Bodoh, kau gila. Mereka puluhan orang. Ini bunuh diri. Tenang, aku tahu caranya, tidak akan ada masalah. Lin Feng, jangan. Orang-orang desa dulu sering mengejekmumu. Tak perlu kau ambil risiko untuk mereka. Tapi aku tak bisa diam saja. Tunggu di sini dengan Paman Chen. Lin Feng. Hehehe, Biao Ye. Yang dipukuli itu kepala desa. Kami temukan banyak beras di rumahnya, itu bibit. Jangan ambil. Aku tak percaya. Sebuah desa cuma punya sedikit makanan. Bunuh saja keduanya, beri contoh pada warga. Lihat apakah penduduk desa jujur. Tunggu, Biao Ye, Biao Ye. Rumahku benar-benar habis beras. Aku tahu di mana ada daging. Desamu bahkan tak punya makanan layak, mana mungkin ada daging? Kau menipuku? Sungguh, Biao Ye. Ada pemuda pemburu di desa kami, Lin Feng namanya. Dia sering dapat mangsa, beberapa hari lalu bahkan dapat beruang. Hahaha, beruang? Biao Ye, kalau bisa dapat daging. Kami lebih aman musim dingin. Tunjukkan jalan. Jika benar ada daging, kami lepaskan kalian. Yah, Lin Feng, kali ini aku akan alihkan masalah padamu. Pasti kau mati tak bersisa. Aduh. Astaga, ini pemanah sakti? Tepat sekali. Jangan takut, Biao Ge, dia sendirian, panahnya tak banyak. Kau mau bunuh aku? Ku bunuh dulu kau. Jangan. Jangan, Lin Feng. Tolong, selamatkan aku. Kepala perampok ada di sini. Masih banyak perampok di tempat lain. Panahku tinggal satu, harus bunuh pemimpinnya. Sialan, ku bunuh kau dulu. Cari lagi anak panah itu, tolong. Tolong. Lin Feng, kenapa kamu belum bertindak? HMPH, kamu mau bawa kami ke rumahnya? Dia pasti tidak akan menolongmu. Akhirnya selamat. Jangan bunuh aku. Aku Biao, pemimpin ketiga di rumah. Kamu bunuh pemimpin pertama dan keduaku, mereka pasti tidak akan membiarkanmu. Tadi kamu menuju ke arah rumahku, kan? Dia yang tunjuk jalan. Aku Lin Feng. Aku dipaksa. Tenang saja. Aku tidak pernah menyisakan masalah untuk diriku sendiri. Kamu hebat. Aku pasti akan laporkan ini ke pemerintah. Kamu akan dapat hadiah besar. Lin Feng, kami sebelumnya semua salah paham. Nyawamu sudah bukan milikmu lagi.
Kelompok bandit ini mungkin hanya sebagian kecil dari gunung. Mereka pasti akan balas dendam. Aku harus bersiap sepenuhnya. Lin Feng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bukannya aku suruh kamu sembunyi di rumahku? Kamu terluka? Tidak. Lin Feng si bodoh, bandit-bandit ini kamu yang bunuh? Si bodoh ini ternyata punya skill. Ayah, sudah berapa kali aku bilang? Lin Feng bukan bodoh. Kalau kamu panggil dia bodoh lagi, aku marah. Gadis bodoh. Dia tidak suka kamu malah membela dia. Lao Chen, ini bagaimana? Lin Feng, dia yang habisi bandit-bandit ini. Bikin bandit lain lari ketakutan. Xiao Feng, kamu ternyata bisa. Hebat, bunuh dengan baik. Bandit-bandit ini ganas sekali. Aku hampir dipukuli mati. Lin Feng, untung ada kamu. Kamu selamatkan seluruh desa kami. Lin Feng, kamu selamatkan seluruh warga desa kami. Iya, tidak hanya selamatkan nyawa kami, tapi juga jaga persediaan makanan kami. Kamu pahlawan desa kami. Mulai sekarang siapa yang bilang Lin Feng bodoh? Aku yang pertama tebas dia. Aku juga. Lin Feng, kamu pasti capek habis mengusir bandit. Cepat pulang istirahat. Oke, aku ke rumahmu dulu. Bantu Paman Chen obati lukanya. Lin Feng, terima kasih. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu. Ada masalah apa lagi? Nak, malam ini kamu jadi pusat perhatian di desa. Tapi jangan anggap ini hal yang baik. Warga lain puji-puji kamu, tapi dalam hati mereka, siapa yang tahu? Iya, walau kamu usir perampok, tapi kamu juga buat mereka dendam. Kalau perampok balas dendam, warga pasti nggak bantu kamu. Bahkan mungkin, Tikung aku ya. kamu, Aku nggak bodoh, aku paham sifat orang kecil. Apalagi, aku sendirian nggak bisa lawan semua perampok Gunung Macan. Tenang, aku sudah punya rencana. Lin Feng, kamu pergi saja. Aduh, gadis bodoh, jangan pikirkan dia. Dia beda sama kita, kalian nggak mungkin cocok. Aku tahu. Kak Feng, akhirnya kamu pulang. Nggak apa-apa kan? Tenang, aku baik-baik saja. Kakek Wang, jemput Huzi ya. Aduh, Xiao Feng, malam ini kamu memang menonjol. Tapi kamu nggak bisa tinggal di desa Qingtian lagi. Nanti dimakan sampai tulang pun habis. Kenapa kakek? Kak Feng usir perampok. Selamatkan seluruh desa, dia pahlawan lo. Tapi kalau perampok balik, pasti jumlahnya lebih banyak. Xiao Feng sendirian gimana bisa tahan? Semua pria di desa kita bersatu. Masa takut sama perampok itu? Sekelompok orang lemah kelaparan, mau lawan pakai apa? Bergerak aja nggak berani, apalagi melawan. Kayak kepala desa, cuma berani di dalam. Hadapi orang luar, kepalan tangan aja nggak berani. Betul, desa kita 70 lebih orang, separuhnya pria. Tapi 30 perampok bikin mereka gemetaran. Kalau perampok balik, mereka nggak bantu aku. Malah serahkan aku ke perampok, biar aman. Xiao Yu, rencana pindah ke kota kabupaten mungkin harus dipercepat. Iya Kak Feng, aku ikut kamu. Pikiran yang benar, kalau nggak pergi, warga mungkin. Lapor ke perampok Gunung Macan buat selamatkan diri. Kak Feng, kok bisa gitu? Kak Feng kan selamatkan kita. Warga desa nggak peduli itu. Kakek Wang, lalu kamu dan Huzi gimana? Tunang, jangan khawatirkan kami, kalau perampok datang. Aku bawa Huzi sembunyi ke gunung. Lin Feng, kamu mau pergi kemana? Bibi Wang akan pergi ke kota untuk menjual hasil buruan beberapa hari lalu. Lin Feng, embun pagi masih banyak, jalannya agak licin. Sudahlah, lupakan saja. Bibi Wang, kamu sengaja bawa orang untuk menghalangi jalanku ya? Haha, masa sih? Mana mungkin. Kalau begitu, minggir. HMPH. Lin Feng, mulai hari ini, kamu tidak boleh keluar dari desa satu langkah pun. Kenapa? Kamu sudah membuat para perampok dari Gunung Harimau. Kalau kamu kabur, perampok itu kembali dan tidak menemukanmu. Kami yang jadi korban bagaimana? Benar, kamu tidak boleh pergi. Masalah yang kamu buat, kamu harus tinggal dan menyelesaikannya. HMPH, masalah yang aku buat? Perampok mau merampok siapa? Yang mau dibunuh siapa? Lin Feng, aku tidak peduli, pokoknya kamu tidak boleh pergi. Aduh Lin Feng, kamu tenang saja. Kalau perampok datang lagi, kami semua bisa membantumu. Kepala desa sudah tiada. Sekarang di desa ini, wibawamu yang paling besar. Hehe, Bibi Wang. Kalian keterlaluan sekali. Xiao Fang, lihat ucapanmu itu. Ini kok disebut mengincar sih? Lin Feng tadi malah mengusir perampok. Menyelamatkan seluruh desa, kalian malah memperlakukannya seperti ini. Ya, kami ini juga demi kepentingan seluruh desa. Lagi pula, kan tidak ada yang minta dia mengusir perampok. Dia yang suka rela bertindak. Perampok ambil makanan pasti pergi. Tapi Lin Feng membunuh perampok. Sifatnya jadi berbeda. Kalian? Hehe, hari ini aku harus keluar desa.
Aku lihat siapa yang berani menghalangiku. Lin Feng, selama ada kami, kamu tidak akan bisa keluar desa. Kamu yakin mau menghalangiku? Perampok saja bisa kubunuh. Kalian? Berdasarkan apa kalian pikir aku tidak berani membunuh kalian? Kami bukan perampok. Kamu bunuh kami itu melanggar hukum. Hukum? Hukum tidak bisa mengatur perampok. Berdasarkan apa kalian pikir hukum bisa mengaturnya? Lin Feng, Sudah. Lin Feng, kamu lewat saja. Apa? Bibi Wang, jangan gegabah. Jangan bentrok. Kamu pikir kita bisa menghalanginya? Lagi pula, dia tidak sendirian. Adik iparnya kan masih di rumah? Baiklah. Biksu bisa lari, kuilnya tidak. Xiao Feng, Lin Feng si brengsek ini sudah menolakmu. Kenapa kamu masih membelanya? Dia yang menyelamatkan kita. Aku nggak mau balas budi baik dengan kejahatan. Dasar orang gila. Kamu suka dia karena apa sih? Saudara Lin, hari ini bawa apa yang bagus? seekor babi hutan. Taruh pikulan di sini saja. Kamu istirahat dulu di dalam. Aku akan beritahu majikan. Sepertinya, restoran Ding Xiang Lou untung banyak dari resep masakanku. Beberapa kali sebelumnya nggak segitu ramahnya. Oke, Adik Lin, akhirnya kamu datang. Kamu benar-benar penyelamatku. segitunya, Kak Cui. Iya, banget. Kamu nggak tahu. Resep masakan yang kamu tuliskan untukku itu sudah menarik banyak pelanggan belakangan ini. Ini pertama kalinya Ding Xiang Lou serame ini. Kakak harus berterima kasih banyak padamu. Kak Cui, sejujurnya, aku memang butuh bantuanmu. Apa itu? Aku ingin punya tempat tinggal di kota kabupaten. Jadi kamu mau menetap di kota kabupaten? Itu gampang. Ada berapa orang di keluargamu? Cuma aku dan adik iparku. Kak Cui, semakin cepat semakin baik. Baik, aku paham. Tahun baru hampir tiba. Tapi dia malah mau pindah ke kota kabupaten. Mungkin dia sedang ada masalah. Orang ini bisa berburu babi hutan dan beruang hitam, pasti jago bela diri. Ditambah lagi, dia bisa banyak masakan baru. Kalau aku bantu dia saat susah, pasti hubungan kita makin erat. Adik Lin, kebetulan aku punya rumah tua yang kosong. Kalau kamu butuh, bisa langsung tinggal di sana. Kak Cui, tenang saja. Nanti aku akan tuliskan beberapa resep masakan baru untukmu. Oke, sudah deal, adik. Adik? Aku nggak kecil-kecil amat, loh. Hahaha. Lumayan polos. Kakak cuma bercanda. Begini, kamu pulang dulu jemput keluarganya. Rumahnya akan segera kusuruh orang bersihkan. Kalau sendirian, ketemu perampok pun aku bisa selamat. Tapi kalau sama adik ipar, beda cerita. Keselamatannya harus jadi prioritas. Lauluo, Majikan, daging babi hutan yang dibawa saudara Lin kali ini. Total 300 kati. Harganya tetap sama seperti sebelumnya. oh iya, tolong carikan aku beberapa orang. Untuk bersih-bersih rumah tuaku. Wah, rumah tua Anda itu, kayaknya agak ribet deh. Keluar lebih banyak uang saja. Saudara Lin kan bukan orang luar, kan? Kak Cui memang pantas jadi pemilik Ding Xiang Lou. Dia mau mengikatku dengan budi. Terima kasih, Kak Cui. Kebaikan ini akan kuingat. Kakak ipar dan bibi Wang mengawasi rumah kita dengan orang-orangnya. Jangan khawatir. Malam ini kita langsung ke kota. Lagi pula, rumah kita tidak punya barang berharga, bisa berangkat ringan. Kak Feng, warga desa memperlakukanmu seperti ini. Apa kamu bisa menyelamatkan mereka? Tidak menyesal. Aku menyelamatkan mereka karena tidak tega melihat mereka celaka. Mereka memilih tidak tahu terima kasih, itu karena hati mereka sempit. Jalan berbeda, tidak perlu bekerja sama. Hu Zi, Chen Fang. Kalian datang kenapa? Kak Feng, telur burung ini kau simpan. Nanti kalau ada kesempatan, kita makan pangsit bersama lagi. Lin Feng, ayahku memberitahuku. Ada jalan kecil yang bisa menghindari warga desa menuju kota. Nanti malam, aku antar kalian keluar desa. Terima kasih, Chen Fang. Chen Fang bisa membantu Kak Feng. Sementara aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia benar. Aku benar-benar hanya beban di sisi Kak Feng. Lin Feng, ikuti jalan ini sampai ke jalan raya. Nanti sampai ke kota kabupaten. Kalian pergi saja. Chen Fang, terima kasih. Lin Feng, selamat tinggal. Maaf, Cik Cui, jalan gunung jauh, membuatmu menunggu lama. Kebetulan restoran juga baru tutup. Ini pasti adik iparmu, ya? Halo, Cik Cui. Ini memang rumah tua keluarga kami, tapi sudah direnovasi beberapa kali. Perabotan lengkap, kalian tinggal langsung saja, mudah. Terima kasih banyak, Cik Cui. Nanti setelah kami stabil, kami pindah. Kita semua orang sendiri, mau tinggal berapa lama pun boleh. Sudah, waktunya sudah malam, istirahatlah lebih awal. Xiao Yu, kita tinggal sementara di sini dulu. Maaf merepotkanmu, tinggallah dulu sebentar. Kak Feng, di sini jauh lebih baik daripada rumah tanah di desa. Dan yang penting ada kau di samping, kemanapun aku mau. Kak Feng, aku
Aku akan siapkan tempat tidurmu. Ham. Entah bagaimana kabar Chen Fang. Kalau urusanku membantunya keluar desa ketahuan warga. Pasti akan. Kak Feng, di dalam bungkusan aku menemukan sekantong uang receh perak. Kak Feng, pasti Chen Fang yang menyelipkannya diam-diam. Hanya dia yang pernah memegang bungkusan itu. Dasar gadis bodoh. Fang Zi, Lin Feng kemana? Aku mana tahu. HMPH, kemarin cuma kau yang ke rumahnya. Pasti kau yang bantu dia kabur. Aku bilang aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana ini? Bibi Wang, kita sudah janji dengan orang-orang Gunung Macan. Biarkan mereka mencari orang yang bertanggung jawab, balas dendam pada si bodoh itu. Sekarang Lin Feng lari kabur. Para perompak itu nggak akan salah, mereka pasti akan membunuh kita semua. Lin Feng yang sialan, lari begini. Bukankah ini akan mencelakakan seluruh desa kita? Tidak baik, tidak baik. Orang-orang dari Gunung Harimau datang. Selesai sudah, kita semua cuma bisa menunggu kematian. Bagaimana kalau aku pergi bersujud dan menunduk pada perompak Gunung Harimau, minta ampun pada mereka? Apakah mereka akan mau membiarkanku hidup? Meminta ampun cuma akan membuat kamu mati lebih cepat. Aku mau pulang, aku ingin pulang ke rumah. Orang-orang desa Qingtian, serahkan orang yang sudah membunuh saudara saya. Saya bisa mempertimbangkan untuk membiarkan kalian semua pergi. Bos, nggak ada gerakan sama sekali, hehe bos. Sepertinya mereka sedang mempermainkanmu, ya sudah bakar semuanya saja. Tolong, siapa tolong selamatkan kami. Selesai sudah semuanya. Bos, semuanya sudah terbakar habis. Bukankah kita tidak akan mendapatkan gandum yang ada di desa ini? Sekelompok petani miskin mana punya banyak gandum. Mereka cuma sedikit lebih baik daripada para korban bencana, paham? Bos tidak baik. Ada orang yang lari dari bukit belakang. Ingin lari? Kejar mereka. Ayo, kita harus cepat. Perompak sudah menemukan kita. Xiao Fang, jangan pedulikan aku. Cepat pergi dari sini. Sembunyi ke dalam gunung. Kalau pergi kita pergi bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Iya benar Huzi. Kamu pergi bersama Xiao Fang dulu saja. Kakek aku tidak akan meninggalkanmu. Hahaha, masih mau lari? Bos, masih ada cewek di sini. Kita dapat keberuntungan kali ini. Xiao Fang cepat lari. Sudah tidak ada gunanya. Bagaimana mungkin dua kaki manusia bisa lari lebih cepat dari kuda yang punya 4 kaki? Yang tua dibunuh, yang perempuan dan anak kecil dibiarkan hidup, paham? Selesai sudah. Ah! Ada pemanah. Itu Lin Feng. Ah, Ada racun. Ada racun di anak panahnya. Kamu berani keluar. Jangan menyerang dari belakang. Keluar sini. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tangkap mereka dan jadikan sandera. Biarkan si pemanah itu tidak berani melepaskan panah lagi. Ah! Ya Tuhan, pemanah hebat. Ah! Sekelompok bajingan yang tidak setia. Kalau mau lari bawa aku juga. Baiklah, aku sudah keluar. Bukannya kamu ingin berduel denganku? Kakak Feng, Xiao Feng, kenapa kamu balik lagi? Anak ini ternyata kembali. Tadi bukannya bilang mau berduel denganku? Kenapa bawa banyak orang lagi? Bukannya mau berduel? Ayo. Kakak, aku salah. Aku salah, mohon maafkan. Hei, bukannya kamu TF? Kau tidak punya nyali? Hicks, Kak, kami dan saudara-saudara ini sudah tidak bisa bertahan hidup. Baru naik gunung jadi perampok. Kalau bisa hidup, siapa yang mau jadi TF? HMPH, kamu tidak bisa hidup, tapi mau mencabut hak hidup orang lain. Maka kamu tidak pantas hidup. Ini pelajaran, jangan lagi seenaknya mengambil nyawa orang.
Lin Feng, kamu sengaja datang untuk menyelamatkanku? Aku datang untuk membayar utang. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Xiao Feng, para TF ini tidak akan berhenti begitu saja. Ayo kita cepat pergi. Kakek Wang, kalian tidak perlu bersembunyi di gunung. Lebih baik ikut aku ke kota. Ini tidak akan merepotkanmu kan? Tidak, aku berencana buka usaha kecil di kota. Kalau ada bantuan kalian, akan lebih mudah. Baik. Aku juga. Hebat. Bisa ke kota. Bisa ke kota. Aku mau ke kota. Bisa ke kota. Lihat, desa kita terbakar. Para TF sialan. Terbakar juga bagus, orang-orang egois dan lemah. Hanya pantas jadi pengungsi. Ah, terbakar habis. Semuanya bersih. Cobalah. Kak Lin, ini makanan enak yang kamu bilang. Katanya barang ini beracun, ya? Sebelum orang makan kepiting, mereka pikir kepiting dan laba-laba itu sama. Kak Cui, udang karang benar-benar enak. Enak banget. Kak Lin, rasa udang karang ini sungguh luar biasa. Resep udang karang. Benar-benar akan kamu berikan padaku? Ya, berkat bantuan Kak Cui. Kami bisa menetap di kota. Udang karang ini. Ada banyak rasa. Semuanya sudah kutulis. Oh ya, Kak Lin, kalian sekarang tinggal di kota. Hui tidak bisa lagi mengandalkan berburu. Bagaimana kalau langsung datang ke restoranku, Ding Xiang Lohu? Tidak usah, Kak Cui. Aku punya sedikit uang. Berencana sewa toko di kota. Kamu mau berbisnis? Bekerja untuk orang lain, selamanya jadi karyawan. Bisnis sendiri baru bisa kaya. Adik Lin, kamu begitu cakap, kakak percaya padamu. Pasti bisnismu akan laris. Terima kasih, Kak Cui. Aku akan bicara dulu dengan Master Zhang, kalian duduk dulu. Kak Feng, Kak Cui sudah banyak bantu kita. Kasih dia satu resep, bisa ganti rugi nggak? Kak Cui orangnya pintar, prospek lobster. Langsung dia lihat, pejabat di kota. Sudah bosan makan makanan mewah, lobster itu segar. Pasti pasarannya besar. Sepiring lobster, sehebat itu? Kak Feng, bukannya sekarang tahun kelaparan? Tiap tahun banyak pengungsi kelaparan, mengemis kemana-mana. Kenapa ada orang yang bosan makan makanan mewah? Apa hubungannya dengan pejabat? Ada yang makan sesama. Ada yang cuma makan kulit, ini normal di feodal. Kelas mengeras, sumber daya tak merata. Kak Feng, yang kamu bilang aku nggak paham, tapi pasti sangat masuk akal. Ini gak ada hubungannya dengan kita kenyang aman saja. Hang, Lin Feng, ada apa? Misterius banget. Ini urusan kita jadi kaya. Xiao Yu, Wangi banget, Kak Feng. Ini apa? ini masakan rebus, semua, aku mau buka usaha di kota. Buka toko masakan rebus. Leher bebek ini enak enggak? Ayo semua coba. Enak banget. Iya, rasanya unik. Daging sapinya kenyal, leher bebeknya juga meresap. Kalau ada minuman lebih enak. Masakan rebus cocok sama minuman. Makin minum makin asyik, para peminum. Itu pelanggan utama kita. Pelanggan itu apa? Ayah jangan nyela, Lin Feng, gimana caranya? Kami ikut kamu. Oke, kita setuju begitu. Ini gampang, lagi pula nggak ada yang mau. Xiao Fang. Kamu dan Huzi ikut pembelian Ding Xiang Lou. Dapatkan saluran beli sayur mereka, Lin Cahya. Xiao Yu, beberapa hari ini aku akan begadang ajarimu hitung. Kalau cepat belajar, urusan akunting kuberikan padamu. Hang, Kakek Wang, rempah-rempah ini bumbu penting. Dulu kamu pernah masuk gunung cari obat, beli bahan baku untuk kamu. Pokoknya nggak terima yang jelek dikasih yang bagus. Tunggu dulu, kamu ngapain sih? Surat izin dan cap resmi itu yang paling penting buat buka toko. Ini semua. Harus minta tolong bos Ding Xiang Lou buat perkenalkan. Aku harus jalin hubungan, namanya silaturahmi bisnis. Silaturahmi apaan tuh? Yang keluar duit bisa pegang saham lebih banyak, makin banyak saham. Bagi hasil bisnisnya makin gede. Uang recehku ini total ada 15 tile. Aduh. Dasar cewek polos. Karena ini kerjasama, aku ada 100 tile. 100 tile? Ayah, ternyata keluarga kita sekaya ini? Tabungan setengah umur, awalnya buat beliin kamu mahar nikah. Semoga nggak sia-sia. Feng, kita nggak punya duit gimana? Nggak apa-apa, nggak punya duit bisa ikut saham tenaga. Merintis bisnis di zaman kuno. Mulai dari nol susah banget ya. Paman Wang, ini dia yang aku sebutin tadi. Adikku itu, hari ini tokonya buka. Mau ikut meriahin nggak? Oke, ngasih kamu muka, aku kasih wajah. Adik, ini Paman Wang, asisten bupati. Posisi dan pengaruhnya nomor 1 di kabupaten ini. Asisten bisa mampir ke sini. Toko kecil kami jadi terhormat banget. Silakan masuk. Lin Feng, buka toko kok ngajak orang kayak gitu? Kamu bikin bisnis terlalu gampang. Pejabat petani pengrajin pedagang. Nggak punya koneksi pemerintahan, jual tali rami aja jalan buntu. Feng, ini buku kas, bulan lalu setelah potong biaya dan pajak. Kita untung total 1.657 TL perak. Hitungannya akurat,
Bisnis ke depan makin bagus. Yai. Kita kaya. Kaya. 1.600 TL. Astaga, untungnya segitu banyak. Xiao Feng, berkat kamu nih. Kalau enggak, seumur hidup kita nggak bakal dapat uang segini. Tapi dari keuntungan, harus sisihin 1.000 TL, kasih ke asisten Wang. Apa? Kenapa? Iya Lin Feng, kita susah payah. Kenapa duitnya dikasih ke orang? Iya Feng, asisten Wang itu kan gak pernah bantu kita. Feng, kita udah bayar pajak. Kenapa masih harus kasih perak? Asisten Wang itu wakil bupati, penguasa kota ini. Kalau mau hidup di sini, harus ikut aturan sini. Nanti setiap musim kita harus kasih perak ke asisten Wang. Aku tahu kalian gak suka. Tapi ini hukum bertahan pedagang, pejabat petani pengrajin pedagang. Posisi pedagang paling rendah, tapi kita bisa cari duit. Tapi kita juga butuh perlindungan aturan. Nanti kalian akan paham. Para pejabat itu cuma makan gaji buta, memeras rakyat. Banyak yang mati kelaparan, mereka nggak peduli. Begitu kita berdagang, mereka baru ikut campur. Pak Sekretaris, ini sedikit tanda terima kasih untuk Bapak. Hahaha, kau memang tahu diri. Nggak usah panggil Pak Sekretaris lagi. Kalau begitu, Paman M. Mulai sekarang kita paman dan keponakan. Ayo minum. Habiskan. Ada apa? Nggak lihat lagi makan? Pak Sekretaris, ada masalah. Ada sekumpulan pengungsi di luar kota. Bupati suruh Bapak segera cari solusi. Sekelompok pengemis lapar datang lagi minta utang. Oke, aku segera ke sana. Kak Cui, apa yang akan dilakukan LDX pada para pengungsi itu? Masak beberapa panci bubur encer, bagi-bagikan ke mereka. Lalu usir mereka ke tempat lain. Musim dingin sebentar lagi tiba. Kalau nggak ada tempat tinggal, bukankah mereka akan mati kedinginan? Xiao Lin, jangan kasihan. Para pengungsi itu sudah nggak bisa disebut manusia lagi. Bersikap baik cuma akan bikin kamu ikut celaka. Kenapa? Percayalah, kakak nggak akan mencelakaimu. Jadi orang baik itu butuh pengorbanan. Sepertinya Kakak Cui pasti pernah mengalami sesuatu. Kak Feng. Kak Feng. Bagaimana bisnisnya? Sangat bagus, Kak Feng. Layanan pesan antar yang kamu usulkan paling laku. Huzi dan Paman Chen pagi ini sudah antar lebih dari 10 pesanan. Lin Feng, kamu memang jenius banget. Masakan kita pasti sangat disukai. Tapi restoran lain nggak bisa beli, jadi cuma bisa pesan antar dari kita. Selama kita tetap kerjasama dengan restoran-restoran ini, kita punya sumber pendapatan yang stabil. Tapi kenapa ayah dan Huzi belum pulang juga? Pesanan terakhir sudah lama diantar. Antar pesanan manual memang melelahkan dan butuh waktu. Kalau saja aku bisa bikin sepeda dari kehidupan sebelumnya. Di zaman sekarang, pasti jauh lebih praktis. Kak Feng, kamu datang. Huzi, kok cuma kamu yang pulang? Ayahku mana? Aku. Apa ada masalah? Paman Chen awalnya gak mau aku cerita. Waktu kami antar pesanan, lewat bank pintu kota, ketemu sekelompok pengungsi yang mau menyusup masuk kota. Dihadang oleh Gigabyte. Di antara pengungsi itu ada orang dari desa Kidian kita. Terus Paman Chen kasihan lihat mereka. Tidak tahan lagi, akhirnya aku beli makanan kering dan keluar kota. Aku tahu ayahku terlihat keras, tapi sebenarnya hatinya lembut. Ini membuktikan Paman Chen orang baik. Dia pergi menolong orang. Ini perbuatan baik. Tidak, yang dilakukan Paman Chen bukan perbuatan baik, tapi bunuh diri. Ini sama saja menggali kuburannya sendiri. Kenapa? Ayahku ini sedang menolong orang. Pejabat kabupaten di kota memberi warga makan nasi dedak dan bubur encer. Paman Chen beli makanan kering untuk dibagikan ke pengungsi itu. Bahkan lebih baik dari pejabat kabupaten. Ini apa? Ini tidak bisa membedakan prioritas. Bahkan bisa dicurigai membeli hati rakyat. Tidak boleh, aku harus menghentikannya. Kalian semua tinggal di sini dengan baik, jangan keluar, aku cari orang. Maaf Lin Feng. Kami tetap merepotkanmu. Pada dasarnya Paman Chen memang berbuat baik, aku tidak menentangnya. Tapi di dunia seperti ini, orang baik akan dimangsa. Jangan buru-buru, satu persatu, rotinya masih banyak, orang baik. Kamu benar-benar orang baik hati. Tuan, kamu 100 kali lebih baik daripada para pejabat itu. Iya, mereka memberi kami makan dedak dan minum bubur. Sama sekali tidak menganggap kami manusia, tenang saja semua. Selama aku masih punya makanan, kalian tidak akan kelaparan. Orang baik hati. Nanti, bisakah kamu setiap hari membawakan kami roti? Iya. Kamu penyelamat kami, kamu tidak akan seperti orang kota itu. Kami melihat orang sekarat tidak menolong? Iya, penyelamat, kemampuanku terbatas. Hanya bisa berusaha sebisaku, besok aku akan datang lagi, tapi roti yang kubawa terbatas. Hah? Cendau kau ini. Kau membuat seluruh warga desa kami dijarah habis-habisan oleh bandit. Hanya bisa jadi pengemis, tapi kau pergi ke kota kabupaten. Hidup enak, sekarang datang ke sini jadi orang baik. Benar, istri dan anakku semua dibakar mati bandit. Semua salahmu, Cendau. Kamu pembunuh berdarah dingin, pantas mati ribuan kali, Bibi Wang, semua. Penderitaan kalian tidak ada hubungannya denganku, aku cuma datang bawa roti. Cih, bawa roti, mana mungkin kau sebaik hati itu? Aduh, perutku sakit sekali, sakit sekali. Cendau, tukang jagal sialan. Kau berani kasih kami roti beracun, apa? Roti beracun? Jangan asal bicara. Cendao, kau benar-benar jahat hati. Pura-pura baik, kasih kami roti, sebenarnya. Memang dikasih racun kuat, mau racuni kami. Kau yang menyakitiku. Aku barusan makan rotimu, apa? Roti ini beracun? Bagus, rupanya kau mau racuni kami. Kami anggap kau penyelamat, ternyata kau mau bunuh kami. Semuanya, pukuli dia.
Tidak, bukan begitu. Kueku tidak beracun. Dia berbohong. Cepat pukuli dia. Kulitnya dikupas, direbus jadi sup, betul, buang. Cara ini terlalu hebat, orang-orang bejat ini. Semua pergi memukuli Chen Dao. Cepat manfaatkan kesempatan, bawa semua kue pergi. Semua berhenti. Siapa yang berani bergerak lagi, jangan salahkan panahku tak kenal ampun. Paman Chen, ke belakangku. Maaf, aku. Tak perlu minta maaf, kita pergi. Jangan biarkan mereka pergi, mereka datang untuk menyakiti kita. Kalau mereka kabur, kita semua selesai. Betul, tunggu mereka pulang, pasti memikirkan cara lain. Untuk menyakiti kita. Warga sekalian, Kalian tidak takut mati? Lin Feng, kau hanya sendiri dengan satu busur. Sehebat apapun kau, apa gunanya? Betul, kita banyak orang, kau tak bisa apa-apa. Saudara-saudara, maju. Aku punya 13 anak panah, meski tak banyak, tapi 13 orang yang paling depan. Pasti mati. Siapa yang mau mati duluan? Maju, dia hanya menakut-nakuti kita. Kenapa kau tidak maju duluan? Kalian maju duluan, aku yang belakang. Lin Feng, kau suruh Chen Dao meracuni kami. Hari ini, kalian tak akan bisa kabur bagaimanapun caranya. Betul, Lin Feng, kau membuat kami kehilangan tempat tinggal. Hari ini kau pasti mati. Yang membakar rumah dan makanan kalian adalah yang membunuh istri, anak, dan orang tua kalian adalah perampok. Apa hubungannya denganku? Kenapa kalian tidak perampok untuk balas dendam? Tapi malah menyerangku? Apa api yang kunyalah? Tapi, perampok itu kau yang ajak, kalau kau tidak kabur. Perampok akan merugikan kami. Aku mengusir perampok, menyelamatkan seluruh desa. Kalian di permukaan berterima kasih. Tapi sebenarnya ini menyerahkanku ke perampok untuk meredam amarah mereka. Orang yang tak tahu berterima kasih seperti kalian, kenapa aku harus tinggal? Buang, aku ingat, diam-diam menghubungi perampok. Mengkhianatiku, itu yang kau pimpin, kan? Artinya, perampok itu kau yang panggil, jadi perampok membakar. Membakar desa, apa urusanku? Yang bekerjasama dengan perampok adalah kau. Aku betul. Yang salah adalah kalian. Chen Dao meracuni, itu fakta yang jelas, kan? Lin Feng, apa yang mau kau lakukan? Sederhana, kalian bilang dia mati karena makan kue Paman Chen, kan? Nah, untuk membuktikan apakah kue Paman Chen beracun atau tidak. Hanya ada satu cara, bagaimana membuktikan kue Paman Chen beracun atau tidak, sebenarnya sederhana, bedah perut orang ini. Coba lihat isi perutnya, ada kue atau tidak. Kamu. Kalau ada kue, berarti Paman Chen memang punya niat meracuni. Tapi akan diserahkan ke pihak berwajib. Kalau tidak ada kue. Mak Wang, kalian ini memfitnah. Hukuman ringan kerja paksa, beratnya dipenggal. Jangan menakut-nakuti. Kamu tidak berani. Membedah perut? Ini membunuh orang. Ini untuk mencari kebenaran, mana mungkin membunuh orang? Baik, aku mulai. Jangan takut, ini akan sakit. Jangan takut, membelah perut cepat kok. Jangan. Aku salah. Aku tidak makan kue. Perutku tidak ada kue, jangan sentuh aku. Bagaimana bisa? Bukannya tadi kamu bilang, kamu keracunan karena makan kue Paman Chen? Lin Feng, ini bukan salahku. Ini Mak Wang yang suruh aku begini. Mak Wang bilang, asal aku pura-pura pingsan di tanah, para pengungsi pasti akan menyerbu. Merobek-robek Chen Dao, lalu semua kue ini jadi milik kita. Mak Wang, kamu benar-benar jahat. Manfaatkan pengungsi untuk membunuh Paman Chen, monopoli kue. Bisa bunuh Paman Chen, sekaligus biarkan pengungsi kelaparan. Apa? Kuenya tidak beracun? Nenek tua kejam sekali. Kamu mau membunuh kami? Aku ini semua salah paham. Lin Feng, jangan senang dulu. Kamu bunuh istri dan anakku, kamu bukan orang baik. Istri dan anakmu tewas, cari banditnya. Cari aku ngapain? Kalau tidak bisa, cari Mak Wang. Bukannya dia yang panggil bandit? Aku. Sudah, semuanya sudah jelas. Kalian cari siapa yang harus dicari. Aku tidak ikut. Paman Chen, kita pergi. Maaf. Tidak usah minta maaf, ingat hari ini saja. Iya, mulai sekarang, aku tidak akan lagi bagi kue ke orang-orang ini. Ini semua gara-gara nenek tua sialan ini. Tadinya kita bisa makan kue tiap hari, sekarang cuma makan dedak dan bubur. Pukul mereka. Jangan lari. Tunggu aku. Aduh, jangan pukul. Aduh nak, pelan-pelan, sakit, ayah mau mati. Salah sendiri. Obatnya sudah matang. Biar aku saja. Hai. Paman Chen luka parah, istirahat yang baik di rumah saja. Xiao Fang, rawat baik-baik Paman Chen. Toko laukau itu bisa saja kita sewa beberapa orang. Tidak usah, luka kecil ini tidak apa-apa. Aku bisa bekerja. Ayah, jangan paksakan diri. Istirahatlah dengan baik. Kali ini ingat pelajarannya kan? Baik, dengar kata putri.
Maaf Paman Wang, sudah larut begini. Menyusahkanmu dan Huzi memberikan obat untukku, bolak-balik capek-capek. Yang penting kamu tidak terluka. Chen Dao, lain kali hadapi segala hal dengan lebih tenang. Jangan lupa, Xiao Fang hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Kalau kamu kenapa-kenapa, siapa yang akan dia andalkan nanti? Maaf, kali ini semua salahku, terlalu baik hati. Paman Chen, kesalahannya bukan di situ. Yang benar-benar membuatku kecewa. Bukan karena kamu keluar kota membagikan kue, tapi karena tidak bertanya padaku. Apakah hal ini seharusnya dilakukan? Kita orang luar kota ingin bertahan hidup di dalam kota itu tidak mudah. Kita semua harus kompak. Tindakanmu hari ini mudah membuat orang luar mengira kita tidak kompak. Dan juga mudah menyinggung pemerintah. Ayah, pejabat saja tidak membagikan kue, kamu malah lari membagikannya. Bagaimana perasaan para pejabat itu? Aku telah mencelakakan kalian semua. Tidak apa-apa, untungnya masalah ini tidak menjadi besar. Pihak pemerintah juga sudah kami urus. Mereka akan tutup satu mata. Tidurlah lebih awal. Xiao Fang. Penilaianmu lebih baik dariku. Lin Feng, anak ini memang jodoh yang baik. Punya kemampuan, punya otak. Benar kan? Aku sudah bilang dia tidak bodoh. Dekat dengan air, duluan dapat bulan. Kalau kamu benar-benar suka anak ini, ayah akan berusaha mati-matian, pasti membantumu. Sudahlah ayah, aku sudah bisa menerima. Kamu khawatir dengan Su Xiaoyu? Ayah, urusanku jangan kamu pusingkan. Biarkan saja mengalir. Jangan juga melakukan hal yang tidak perlu. Aku tidak ingin dia membenciku. Xiao Lin, ini resep rahasia Lau Paomu kan? Aku harus cicipi dengan baik. Paman Cui, ayo minum anggur tua. Tidak, minum alkohol mengganggu pekerjaan pandai besi. Kamu, kalau tidak ada urusan pasti tidak datang ke sini. Ada apa, katakan. Paman Cui, ada sesuatu ingin ku minta tolong kamu coba. Menarik, anak muda. Kamu selalu bisa bikin barang-barang baru. Yang membuatku terkesan. Paman Cui, bagaimana? Baik, akan ku coba semampuku. Paman kedua, Xiaolin juga ada di sini. Kamu datang untuk mengambil wajan? Hei, paman kedua, bagaimana dengan 10 kuali besar yang diminta Bupati? Nanti saya suruh orang antar ke kantor Bupati. Kak Cui, kuali besar ini untuk bantuan bencana, ya? Iya, Xiaolin. Insiden kemarin sudah diketahui sekretaris. Kamu sebaiknya kendalikan anak buahmu, jangan lakukan hal bodoh lagi. Ternyata di kota penuh mata-mata. Paham? Bantuan bencana secara pribadi. Dianggap pemberontakan. Ini aturan keras dinasti Xia. Haha, aku menang lagi. Silakan duduk, mau pesan apa? Hahaha, bagus. Ternyata dua gadis cantik. Di toko ini. Siapa yang berkuasa? Bos kami mau berbisnis dengan kalian. Ada urusan apa? Bilang saja padaku. Cukup aku saja. Hehe, baik. Kalau kamu bisa putuskan, aku akan langsung ke intinya. Hei, urusannya apa? Jangan macam-macam. Sial, pasti orang-orang ini mau buat onar. Paman Chen dan Kak Feng tidak ada. Hahaha, berani pukul aku? Menarik, aku suka yang galak. Kakak, urusan serius. Kalau kalian bisa putuskan, aku tertarik dengan resep bumbu rendang toko kalian. Jual padaku, gimana? Hah, ternyata mau resep kami. Maaf, resep tidak dijual. Haha, gadis cantik, jangan bilang terlalu pasti. Kakak, dia nggak mau jual, kita hancurkan tokonya. Kalian ini dasar. Hari ini resepnya kalian harus jual. Tidak jual pun harus jual. 10 tael perak. Mau beli resep kami? Apa bedanya dengan merampok? Kalian benar, ini namanya merampok. Kalian penjahat. Cepat pergi. Huzi, tidak apa-apa? Kalian brengsek. Anak kecil saja dipukul. Terlalu berani. Sekelompok sampah dari luar kota. Nggak mau dihormati, minta dihajar. Saudara-saudara, hancurkan tokonya. Dua perempuan muda tak tahu maut. Aku akan luapkan amarahku pada kalian. Pergi kau, si jelek. Dasar sialan. Aku akan lempar kalian ke pengemis di luar kota. Oh, pengecut yang ganggu perempuan dan anak-anak. Hari ini aku akan ajari kalian jadi orang. Serang. Patahkan tangan kakinya. Giliranmu. Aduh. Lin Feng hebat sekali. Kak Feng keren banget. Semangat, Kak Feng. Jangan-jangan, ampun pahlawan. Hahaha, tenang saja. Lagi pula aku bukan penjahat yang melanggar hukum. Hahaha, aku tahu orang luar kota sepertimu tidak berani. Ini tidak sepadan. Aku akan memotong tendon tangan dan kakimu, membuatmu jadi orang cacat seumur hidup. Ini biaya pengobatan untukmu. Apakah tendon tangan dan kakimu bisa tersambung lagi? Tergantung nasib. Jangan-jangan, Tuan jangan, ampunilah aku. Sungguh sadar salah, Tuan mohon ampunilah aku. Ini bukan rencanaku, aku hanya dibayar untuk mengerjakan ini. Dibayar siapa? Mengerjakan untuk siapa? Aku tidak bilangnya. Aku bilang, Tuan adalah pemilik kedai mabuk, M. Adombang. Dia iri bisnismu ramai, menyuruh kami datang. Ingin mengambil resepmu. Kedai mabuk M. Adombang? Bagus. Tuan, bisakah kau melepas kami? Kapan aku pernah bilang akan membebaskan kalian? Kamu merusak meja kursiku, tidak perlu ganti rugi. Kamu mau berapa?
Berapapun yang kau punya, aku mau. Tuan, kami hanya merusak beberapa meja kursimu. Tidak berharga banyak kok. Tampaknya kau punya banyak uang. Tangan kaki penting atau uang penting? Jangan-jangan, harta benda ambil saja. Cek perak 800 tael, ternyata kau cukup kaya ya. Tuan, ini dari pemilik kedai mabuk, semuanya untuk Tuan. Sekarang bisakah Tuan mengampuni? Tolong sampaikan pesan untuk Emma Dombang. Aku terima utang ini, suruh dia tunggu. Baik-baik, hamba pasti sampaikan. GA. Untung hanya luka ringan, istirahat beberapa hari sudah baik. Huzi, toko penting atau nyawa penting? Jangan sebodoh ini lagi. Aku hanya tidak tahan melihat orang jahat itu. Kak Feng, MA Dongbang itu mengincar resep kita. Tenang, aku punya cara, jika tidak diganggu, balas dendam. MA Dongbang ini sungguh tidak tahu malu. Bisa menggunakan cara begitu rendah, mengganggu wanita dan anak kecil. Kak Cui, bagaimana sifat Emma Dombang ini? Orang ini lupa kebaikan demi keuntungan, serakah, dan berhati sempit. Kedai mabuk awalnya milik kakak iparnya, tapi oleh Emma Dombang dengan tipu muslihat keji, bohong hingga jatuh kerananya, dan Emma Dombang juga mengusir kakak. Serakah Emma. Aku mengerti, ini memang sampah masyarakat. Xiaolin, jangan gegabah. Tenang saja, Cui Jie. Aku bukan cuma andalkan kekerasan. Karena Emma Dombang cuma peduli untung. Aku akan manfaatkan celahnya. Dasar bangsat. Berani-beraninya menyasar wanita dan anak saat kami pergi. Gue bakal habisi mereka. Pak, kita sekarang kan bukan tinggal di desa. Bisa nggak jangan pakai cara lama terus? Nah, pemilik kedai Zuike itu kan pedagang, licik. Lin Feng, pasti kamu sudah punya cara, ya kan? Ya, ya. Kak Feng? Iya. Tapi ini harus rapi. Jangan sampai ada celah. Katakan saja, gimana caranya? Paman Chen, beberapa hari ini beli daging di pasar. Pilih yang jelek, hampir busuk. Lalu jual ke kedai Zuike. Mereka kan gak bodoh, mau beli? Taburi dagingnya dengan jahe dan garam, biar gak bau dulu. Lalu jual semurah mungkin. Si Emma Dombang pasti borong semua. Oke. Ingat, samarkan diri. Ya. Xiaolin, sudah selesai sesuai rencana. MA Dongbang beli semua daginannya. Bagus. Sekarang kita bawa orang gempur tempatnya? Urusan selanjutnya biar saya urus, Paman Wang. Katanya masakan kedai Zuike enak juga. Hari ini kita coba. Xiaolin, dengar-dengar bisnismu lagi ada masalah. Paman, cuma masalah kecil. Iya, cuma kecil. Coba makanannya. Ini siapa yang masak? Keterlaluan. Wah, Tuan Wang. Apa yang tidak memuaskan? Bos MA, coba kamu sendiri cicipi. Tuan, masakan ini saya awasi sendiri. Pasti nggak ada masalah. Ada masalah atau bukan kamu yang tentukan. Bos MA, jadikan daging asin untuk menjamu saya. Kamu awasi dengan baik ya. Lidah saya seperti apa? Kamu pikir saya nggak tahu? Pasti salah koki. Nanti saya tegur mereka. Nggak usah, MA Dongbang. Berbisnis seperti kamu, tutup saja. MA Dongbang, atas perintah Bupati. Mulai hari ini, kedai Zuike kamu ditutup. Aset disita, bar, restoranku. Lin Feng, si brengsek. Aku cuma mau ambil resepmu, tapi kau hancurkan jeripayahku. Kau memang pantas mati. Lin Feng, ini kendaraan apa? Iya, Kak Feng, kendaraan ini bisa bergerak sendiri. Ini sepeda, digerakkan tenaga manusia. Uzi, ayo aku ajarin naik. Nanti pakai ini untuk antar pesanan. Bisa lebih santai. Ini untukku? Ya, coba cepat. Kak Feng, aku bisa. Aku bisa. Lin Feng, kau memang jenius. Bisa-bisanya mikir bikin sepeda. Iya, Kak Feng. Biasa saja, nomor 3 sedunia. Feng Zi. Kedai Zui Keju disegel tentara. Wah, bagus sekali. Orang jahat dapat balasan. Tani, pengrajin, pedagang paling enggak. Pedagang sekaya apapun di masa pemerintah. Cuma daging gemuk yang bisa disita seenaknya. Kalau kita, Yang penting kita jujur berbisnis, hati bersih. ya, kita berbisnis dengan nurani, hati bersih. MA Dongbang. Kalian memang tak pernah berubah. Cukup omong Lin Feng. Katanya jago berkelahi. Hari ini kubawa lebih dari 30 orang. Aku lihat kau lawan berapa banyak. Lin Feng, kau hancurkan restoranku. Aku akan buat kau bayar. Cukup. Sekelompok sampah, tak kupedulikan. Kau berani sebut aku sampah? Serang, hancurkan dia. Ayo teman-teman. Walaupun tak mati, buat setengah mati. Tangkap dia. Ayo. Serang. Bagaimana? Bisa sekuat ini? Hah, jangan takut teman. Dia sendirian, tak bisa berbuat banyak. Serbu.
Lin Feng, dengan banyak orang begini, kau pasti kecapean. Astaga, bocah ini bukan manusia. Mending kabur. Berani berkelahi dan buat kerusuhan di wilayahku? Kepung mereka. Astaga, ada apa ini? Tuan, ayah angkatku Ligang. Rekan Tuan, kepala polisi kantor kabupaten. Oh, Ligang? Iya, kita satu tim. Karena kau anak angkat Ligang. Kalau begitu aku tak akan menangkapmu. Serang dia, kawan-kawan. HMPH, Ligang si bajingan itu. Di meja judi berutang pada kami, tapi ngeles nggak mau bayar. Kami nggak bisa urus dia, tapi urus kamu bisa. Jangan pukul. Jangan pukul. Kenapa kalian nggak pukul dia? HMPH. Bos Lin itu keponakan guru kita. Bodoh. Kalian ini kong kali kong pejabat dengan pengusaha. Aku akan melaporkan kalian. Ya silakan laporkan. Mau aku kasih surat izin? Aku antar kamu ketemu guru Wang sendiri. Biar kamu lapor beliau langsung di depan dia. Kalian keterlaluan banget. Hebat juga ya, Bos Lin. Tanpa terluka sedikit pun, bisa kalahkan banyak orang. Terima kasih atas bantuannya, Tuan. Belum tahu nama Tuan? Long Jie. Bos Lin, mari kita bicara di tempat lain. Kepala Polisi Long, terlalu sopan. Bos Lin, sejujurnya, ada satu hal. Aku butuh bantuan Bos Lin. Oh, masih ada hal yang Kepala Polisi Long nggak bisa selesaikan? Malu. Aku cuma kepala polisi kecil. Banyak hal. Nggak sanggup aku tangani. Kepala Polisi Long, bicara saya. Dengar-dengar Bos Lin merintis usaha dari berburu, ya? Iya, berburu itu pekerjaan lamaku. Bupati sakit aneh. Kata tabib, untuk obati penyakit ini, butuh kumis harimau sebagai bahan obat. Kumis harimau? Iya, meski kantor kabupaten punya banyak orang. Tapi nggak ada yang berpengalaman hadapi binatang buas macam harimau. Dengar Bos Lin pernah burung beruang, jadi ini minta tolong Bos Lin. Tenang. Bos Lin nggak akan ambil risiko percuma. Emas batangan. Rupanya, penyakit Bupati darurat ya. Kepala Polisi Long sudah begitu royal. Masih ada apa lagi yang kubantah? Cuma, aku harus cari harimau di mana? Di tikungan Gunung Selatan ada harimau jantan berkeliaran. Sampai sekarang, sudah lukai 3 orang, sangat ganas. Mengerti. Kalau begitu, aku pulang siap-siap dulu. Bos Lin, hati-hati ya. Terima kasih peringatannya, Kepala Polisi Long. Harimau di tikungan Gunung Selatan itu kejam banget. Waktu itu Ligang bawa lebih dari 10 orang. Rugi 3 orang, kalah telak pulang. Kalau Lin Feng nggak bisa lawan harimau itu, Bupati pasti suruh aku pergi. Kalau ketemu, nyawa bisa melayang. Apa? Kamu mau ke tikungan Gunung Selatan buru harimau? Jangan sekali-kali. Saudara Feng, sekarang kita sudah berkecukupan. Buat apa kamu nekat? Iya, Lin Feng, harimau itu terlalu berbahaya. Tenang saja, cuma seekor harimau, buatku. Bukan hal yang sulit. Lupa ya, beruang saja bukan lawanku. Xiao Feng, ini beda. Harimau buas di Nanshan Wan itu sudah menduduki gunung bertahun-tahun, mana bisa disamakan dengan beruang. Tenang, kakek Wang, cuma binatang buas. Bukan pasti sebenarnya. Nah, berburu harimau bukan main-main, jangan meremehkan musuh. Aku mengerti. Kalau mau bertahan di kota, hanya mengandalkan toko masakan saja tidak cukup. Harus membangun reputasi, dihormati pihak resmi dan ditakuti pihak gelap. Bos Lin, hati-hati dalam segala hal. Saudara Feng, Lin Feng, lakukan sesuai kemampuan. Tenang saja, cuma seekor harimau. Baru masuk hutan, sudah turun salju. Rencana berburu harimau jadi semakin sulit. Kain ini, sepertinya seragam tentara penjaga. Pantas saja Kepala Long minta bantuanku. Rupanya, tentara kabupaten. Sudah pernah datang sekali tapi gagal, bahkan kehilangan orang. Begitu binatang buas sudah makan manusia, akan jadi lebih ganas. Ini sepertinya jejak kaki harimau. Sepertinya, ini adalah sarang harimau. Banyak ulah manusia. Harimau ini sudah punya kebiasaan buruk makan manusia. Tidak boleh dibiarkan. Sepertinya, dia sedang keluar berburu. Aku akan menunggu di gua, menunggu dia kembali. Mangkuk ini. Xiao Yu, jaga baik-baik Xiao Feng. Aku dan ibunya pergi mencari makanan. ya, aku akan mengurus Feng. Ayah, ibu, kalian mau pergi kemana? Xiao Feng yang baik, ayah dan ibu pergi mencari makanan. Malam hari pasti pulang. Kamu harus dengar kata Xiao Yu. Jangan sembarangan pergi. Ya, kalian harus cepat pulangnya. Ayah, ibu, cepat pulangnya.
Sayangku, aku akan membunuhmu. Sayangku, aku bunuh kamu. Sayangku, kamu juga takut sakit ya? Apakah aku dipengaruhi ingatan pemilik aslinya? Ini juga bisa dibilang sudah membalaskan dendam untuk pemilik aslinya. Tenanglah kalian semua. Aduh, harimau. Ada harimau. Lari. Ada harimau. Bukan harimau, itu Bos Lin. Bos Lin pulang. Bos Lin, kamu. Kepala Polisi Long, saya tidak mengecewakan kepercayaan Anda. Harimau pemakan manusia ini sudah saya bunuh. Bos Lin, sungguh seorang pahlawan. Saya sangat mengagumi tekad Anda. Kak Xiao Yu, Kak Xiao Fang. Kok Kakak Feng belum pulang juga? Lin Feng pergi menangkap harimau. Bukan menangkap katak, mana mungkin cepat. Tenang, Kak Feng punya kemampuan, pasti aman. Iya, seekor harimau bukan halangan buat Lin Feng. Nak, Xiao Lin sudah pulang. Benarkah? Di mana? Di gerbang kota, sekarang mungkin sudah masuk kota. Banyak pasukan dari kantor kabupaten menyambutnya. Mayat harimau juga sudah dibawa masuk. Kakak Feng sungguh luar biasa. Bos Lin benar-benar dianugerahi kekuatan luar biasa. Binatang besar ini, kami 4 orang angkat saja berat. Dia sendiri bisa memanggulnya pulang, sungguh ajaib. Memanggul harimau pulang itu apa? Yang bisa membunuh harimau baru namanya jagoan. Kepandaian bertarung Bos Lin ini, bagaikan dewa jinggang luhan turun ke bumi. Hahaha, Bos Lin, mulai hari ini, Anda adalah orang yang paling saya kagumi, Long. Awalnya saya pikir Anda juga sulit berhasil pergi kali ini. Tak disangka dalam sehari harimau ini sudah terbunuh. Kepala Polisi Long, meski Anda yang mengundang saya berburu harimau ke gunung. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Anda. Terima kasih untuk apa? Di gua harimau ini, saya menemukan barang peninggalan ibu saya. Bos Lin, turut berduka cita. Anda membunuh binatang ini. Tidak tahu akan menyelamatkan berapa banyak orang. Kak Feng, Lin Feng. Bos Lin, keberuntungan Anda tidak sedikit ya. Kepala Polisi Long, jangan salah paham. Hahaha, saya mengerti. Pahlawan sulit melewati rintangan kecantikan. Bos Lin, pulang temani si cantik dulu. Pesta perayaan besok baru kita adakan. Sampai jumpa besok, Kak Feng. Kamu tidak terluka, kan? Iya, wajahmu masih terluka. Tenang, saya hanya terluka di wajah. Harimau itu sudah kehilangan nyawanya. Lin Feng benar-benar hebat. Sudahlah, perutku sudah keroncongan. Ayo cepat-cepat pulang makan. Xiao Yu, ayo pergi. Baik. Kak Feng, makan ayam buat memberikan tenaga. Lin Feng, makan sepotong daging. Nak, kok kamu tidak menyuapi ayah? Kamu sendiri tidak punya tangan? Apa? Baik, ayah. Lin Feng baru saja bertarung dengan seekor harimau. Kakak Feng, kamu hebat sekali. Bisakah kamu mengajariku? Aku tidak akan takut pada orang jahat lagi. Tentu saja. Kak Feng, kamu benar-benar bersinar hari ini. Jangan ambil risiko lagi. Kita baru datang ke kota, pasti ada masalah yang datang. Sekarang aku punya relasi sebagai pembunuh harimau. Orang-orang kecil tidak akan berani mendekat. Ayo, makanlah. Ini pesanan dari restoran di siang, jangan disia-siakan. Hidup bersama Kakak Feng memang enak. Setiap hari makan daging. Tuan Lin, cepat. Bupati mengadakan pesta untukmu. Ikut aku. Baik, Kak Feng, ini aku yang buat sendiri. Simpan baik-baik. terima kasih. Aku pergi dulu, jangan tunggu aku makan siang. Tuan, sekretaris, Tuan Lin sudah datang. Hahaha. Inikah Tuan Lin yang sering disebut-sebut sekretaris? Tampan dan gagah, pahlawan sejati dari generasi muda. Bupati terlalu berlebihan mengujiku. Silakan duduk. Aku Liu An. Panggil saja Tuan Liu. Terima kasih atas perhatian Tuan Liu. Silakan. Tuan Lin, pesta hari ini sederhana. Harap jangan diremehkan. Bukan masalah. Makan bukan tentang apa yang dimakan, tapi dengan siapa. Bisa makan dengan Tuan Liu yang bijaksana seperti ini adalah kehormatan bagiku. Hahaha, Tuan Lin bicara langsung dan jujur. Sangat bersemangat. Memuji dengan enak, ya. Tuan Liu, Paman Wang, hari ini semuanya orang dalam. Mari kita pulang. Baik. Terima kasih, ayah angkat, telah menyelamatkanku dari penjara. Jangan cari masalah lagi. Ayah, bukan aku yang cari masalah. Lin Feng yang keterlaluan. Aku hanya ingin resepnya, sekalian mau bunuh dia. Dia malah menyegel restoranku dan memukuliku seperti ini. Ayah, Lin Feng si brengsek itu. Memukul pantatku sampai miring. Dia tahu aku anak angkatmu. Tapi masih kejam sekali. Ini bukan cuma pukul pantatku, tapi tamparan di wajahmu. Diam. Lin Feng sekarang adalah orang kepercayaan. Bupati. Dia tidak hanya mendapatkan tanduk harimau untuk bupati, tapi juga gelar pahlawan pembunuh harimau. Orang ini tidak bisa diganggu sembarangan. Ayah, kenapa malah membela Lin Feng? Kamu terlalu baik hati, ayah angkat. Kamu tidak berpikir. Bupati mengadakan pesta kemenangan untuk Lin Feng. Tidak mengundang pejabat penting untuk meramaikan, hanya mengundang sedikit orang. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bupatinya. Pura-pura menghargai Lin Feng. Ya, memang dia cuma anak desa. Tapi bupati juga tidak mengundangku. Ini menunjukkan di mata beliau.
Aku bahkan tidak lebih dari Lin Feng, ayah angkat. Ternyata orang lain tidak bisa diandalkan. Kalau mau balas dendam, harus mengandalkan diri sendiri. Kakang Lin, ilmu bela dirimu hebat. Kebetulan di Kabupaten Wuming ini, pemerintah kabupaten masih kekurangan seorang Tisia. Apakah kamu tertarik? Tuan, hamba tidak mengerti jabatan. Tisia itu tugasnya apa? Xiao Lin, jabatan Tisia ini adalah pejabat resmi berpangkat 7. Bertanggung jawab atas pertahanan kota, menangani perampok dan pengacau. Cepat berterima kasih pada Bupati. Bagus, dengan kepala Lin di sini, aku, Liu, jadi tenang. Hari ini mendapatkan prajurit tangguh seperti kepala Lin, sungguh keberuntungan besar. Minum sampai mabuk. Hahaha. Xiao Lin, minum sup penghilang mabuk untuk menyegarkan diri. Kakak Cui kuat sekali minum. Aku sudah tidak kuat, kamu masih santai. Ya, tidak bisa dihindari. Soalnya aku pemilik rumah makan. Kakak Cui, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Tuan Liu juga tidak akan tanpa alasan mengangkatku sebagai Tisia kabupaten. Kamu tahu alasannya? Xiao Lin, musim dingin sudah tiba. Musim ini paling rawan. Di luar kota ada banyak pengungsi yang belum ditangani. Pasti akan menjadi perampok. Perampok? Sekelompok pengungsi kelaparan sampai tinggal napas terakhir. Bisa menjadi perampok? Lin Feng, saat orang kelaparan ekstrim, mereka tidak bisa lagi disebut manusia. Mereka sama dengan binatang buas yang kelaparan. Saat itu, cukup beri mereka sesuap makanan dan sebilah pisau. Bisa seenaknya mengatur mereka. Perampok. Perampok makanan untuk pengungsi ini. Akan menggunakan pengungsi ini sebagai tameng untuk merampok makanan. Kamu pintar, langsung menebaknya. Alasan Tuan Liu mengangkatmu sebagai Tisia, karena kamu punya reputasi membunuh harimau. Kalau tidak, posisi Tisia yang menguntungkan ini, sudah lama dia jual dengan harga mahal. Saat damai, pejabat militer bisa semena-mena. Saat bahaya, jabatan militer jadi incaran. Pada akhirnya, posisi Tisiaku ini hanya sekadar pedang di tangan bupati. Mau menjadikanku pedang? Lihat dulu apakah kamu bisa memegangnya. Kakak Cui, kalau Liu Antahu bahaya dari pengungsi, kenapa tidak mencegah lebih dulu dengan mengusir mereka? Pengungsi ada ratusan. Di kota, pemerintah kabupaten punya berapa? Tentara? Tidak bisa diusir, tidak bisa dibunuh. Sudah, cepat kembali istirahat. Beberapa hari lagi, Bupati akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Nanti semua pejabat dan orang penting di kabupaten akan hadir. Di tahun kelaparan ini, masih banyak pengungsi kelaparan di luar kota. Di dalam kota, masih banyak rakyat yang tak punya cukup makanan. Tapi para pejabat ini, 3 hari sekali pesta kecil, 5 hari sekali pesta besar. Hah, sungguh menggelikan. Pemimpin, apakah orang-orang ini bisa dipakai? Tenang saja. Mereka akan dengan rela jadi tameng kita. Pengungsi, di pegunungan sudah turun salju. Kabupaten Wuming juga sebentar lagi akan turun salju. Tapi tuan Guan di kota, sama sekali tidak berniat membiarkan kalian masuk kota. Dia berniat membiarkan kalian mati kedinginan. Aku tidak mau mati. Guan anjing sialan itu, kenapa tidak membiarkan kita masuk kota? Kalian ingin hidup? Aku punya cara. Cara apa? Serbu kota, cari pejabat di kota untuk dirasuki dan minta keadilan. Kenapa kalian harus menderita kelaparan di sini? Sementara mereka hidup enak? Benar, kenapa? Kenapa kita harus mati kelaparan? Bagus. Kalau kalian masih punya nyali, aku akan beri senjata. Aku juga akan beri kalian sekali makan. Kalian cuma punya satu kesempatan. Sukses atau gagal, tergantung ini. Serbu kota. Pemimpin hebat caranya. Perintahkan, beri para tameng ini makanan dan senjata. Kasih yang paling jelek saja. Gawat, pengungsi di luar kota semua jadi perampok. Sedang menyalakan api menyerbu kota. Apa? Bupati memerintahkanmu untuk segera menjabat. Mengerti. Ayo pergi. Kak Feng, baru saja pulang. Sudah mau berisiko lagi? Iya. Tenang, aku tidak akan kenapa-kenapa. Komandan Ti, kepala polisi Long. Gawat, pengungsi itu jadi gila. Dikirim perampok untuk menyerang kota. Mereka semua sudah gila. Kalau dibiarkan masuk kota, pasti ada chaos. Bagaimana? Apa harus kita bunuh semua? Tidak. Pengungsi cuma tersulut emosi pemberontakan. Jangan dibunuh. Kalau tidak, cuma akan picu kerusuhan lebih besar. Kepala polisi Long, di mana sekarang pemimpin perampok itu? Komandan Lin, kau mau penggal kepalanya? Aku segera kirim orang cari tahu. Seperti yang pemimpin katakan. Bagaimana keadaannya? Pengungsi itu jadi gila, maju terus seperti orang gila. Sama sekali seperti binatang buas. Haha, kali ini, dengan tameng ini jadi garda depan. Pasti bisa hancurkan Kabupaten Wuming. Masuk kota, dapat makanan. Kita tidak perlu khawatir makan minum lagi. Nanti aku bunuh semua pejabat itu. Biar mereka juga rasakan. Rasa putus asa. Perampok cuma gerombolan orang tak teratur. Asal bunuh pemimpin mereka. Mereka akan bingung sendiri, hancur tanpa perlu diserang. Perintahkan, begitu Fajar menyingsing. Kita akan menyerbu kota dari pintu belakang. Hebat, tipuan serangan dari arah lain. Hahaha. Keduanya ini pasti pemimpin gerombolan bandit itu. Ketemu aku, kalian sial. Hah. Sukses besar. Setelah bandit-bandit itu sadar bos mereka tewas dan hilang tanpa jejak, pasti moral mereka runtuh. Apa? Lin Feng sendirian. Keluar dari pintu belakang, membunuh pemimpin bandit? Ini bukan main-main. Banditnya sebanyak itu. Kalau ketahuan, pasti dia tewas tanpa kuburan. Kalau Komandan Lin berani pergi, pasti dia yakin. Tapi bagaimana dengan pengungsi di bawah kota ini? Orang-orang tak tahu terima kasih ini.
Aku kasih mereka makan. Mereka malah melawanku. Pengungsi sudah jadi perusuh, usir percuma. Hanya bisa ditindas. Tapi di belakang mereka masih ada bandit. Bandit bukan masalah. Dua pemimpin mereka. Sudah kutebas. Komandan Lin, kau kembali. Aku menyusup ke kamp pengungsi, berhasil membunuh pemimpin bandit. Bandit sisanya cuma gerombolan tak teratur, tak perlu ditakuti. Hahaha, Komandan Lin, sungguh luar biasa. Berani karena punya keahlian, hahaha. Anak ini benar-benar hebat. Bupati, kalau begitu, bawahan bersedia memimpin pasukan. Untuk menyerang, menghancurkan gerombolan tak teratur ini. Tidak perlu. Sampah-sampah ini sudah tidak mengancam lagi. Tak perlu repot-repot. Kalian jaga ketat gerbang kota saja. Begitu badai salju tiba, mereka akan binasa sendiri. Binasa sendiri. Ya, sekumpulan sampah, tunggu saja beku jadi debu. Kalian tidak tidur semalaman? Kak Feng, kau belum pulang, kami tidak bisa tidur. Lin Feng, kenapa? Sepertinya kau tidak senang. Pengungsi dan bandit sudah selesai. Tapi musim dingin ini akan membunuh banyak orang. Nyawa mereka bahkan lebih hina dari anjing babi. Dunia memang begini. Nyawa manusia murah seperti semut. Kalau dulu, aku dan ayahku tidak ikut kalian masuk kota. Pasti nasibnya sama. Tenang saja, selama aku ada. Hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku pasti akan menjaga kalian baik-baik. Kak Feng, aku percaya padamu. Karena kau orang yang paling hebat di dunia ini. Lin Feng, aku akan selalu menemanimu. Baik. Terima kasih kalian.